Selamat datang atas pengangkatan komisaris utama. Direktur Gu. Apakah ada jadwal kegiatan untuk sore ini? Anda ada pertemuan kerja sama dengan grup Tiansheng sore ini. Kabarnya pimpinan mereka adalah teman lama Anda. Teman lama? Baik. Kebetulan saya bisa meninjau mereka sebentar. Oh ya benar. Tolong siapkan pakaian yang biasa saja untuk saya. Baik, komisaris utama, ini pakaian yang Anda minta. Komisaris utama, apakah Anda benar-benar ingin memakai ini untuk meninjau grup Tiansheng? Benar sekali. Hari ini saya akan melakukan kunjungan rahasia sebagai kurir makanan. Halo. Kami tidak memesan makanan di sini, segera keluar dari sini. Permisi. Apakah Shuzong ada di tempat? Apakah Anda pikir Anda bisa menemui Shuzong semudah itu? Cepat pergi. Tolong kalian. Hari ini saya sedang senggang, jadi saya datang untuk menjenguknya. Shuzong, kami punya teman pengantar makanan sepertimu. Percaya atau tidak, panggil saja dia ke sini maka kamu akan tahu. Lagi pula jika kamu menghambat urusan penting bosmu, itu akan menjadi masalah besar. Baiklah, jika kamu berani menipuku, riwayatmu akan tamat. Oh iya, jangan menyentuh barang apapun di sini, kamu tidak akan mampu menggantinya jika rusak. Proyek grup Chuncheon ini, jika bisa disepakati, kita semua akan kaya raya. Masuk. Di luar kantor Shuzong, ada seorang pengantar makanan yang mengaku sebagai teman sekolahmu, entah itu benar atau tidak. Pengantar makanan? Teman sekolahku? Bagaimana mungkin aku punya teman sekolah seorang pengantar makanan? Ayo pergi lihat. Hei Wenbin, Siapa yang mengizinkanmu menyentuh barang-barangku? Jika rusak, apa kamu sanggup menggantinya? Wenbin. Apa kamu tahu berapa harga kursi ini? Dasar pengantar makanan rendahan. Jangan sampai mengotorinya. Sekretaris Yang, ambilkan kursi untuknya. Baik, Shuzong. Duduklah kau. Aduh, wah, teman lama. Kenapa bisa seceroboh itu? Ayo, cepatlah bangun. Wenbin, kau Maaf ya, tanganku tadi licin. tidak apa-apa. Sudah lama tidak bertemu teman lama. Kenapa nasibmu jadi pengantar makanan? Lihatlah aku sekarang, dengan perusahaan sebesar ini. Nanti kalau keluar, jangan bilang mengenalku, aku merasa malu. Sepertinya teman lama tidak menyambutku ya. Tentu saja tidak menyambutmu. Sepertinya orang pengantar makanan sepertimu ini, kalau bukan mau mencari muka pada Shuzong, pasti mau meminjam uang kan? Hei, beraninya bicara begitu pada teman lamaku? Kau keluar dulu. Baik, Shuzong. Su Wenbin, kau tidak berpikir aku juga datang hari ini untuk mencari muka padamu kan? Kalau begitu katakanlah, apa kau datang hari ini untuk bernostalgia? Tidak ada yang perlu kubicarakan dengan pengantar makanan sepertimu. Kau, Kalau hari ini Direktur Gu dari grup Chuncheon akan datang untuk meninjau perusahaan. Direktur Gu, itu bagus sekali. Kita akan merundingkan kerjasama dengannya hari ini. Jika negosiasinya berhasil, kita akan menjadi kaya raya. Hahaha. Baik, aku pergi sekarang. Hei, kenapa kamu ada di sini? Ludong, kebetulan sekali ya. Laulu, kenapa? Kalian berdua saling mengenal? Tentu saja kenal. Dia ini teman masa kecilku. Dulu dia selalu suka mengekor di belakangku. Beberapa tahun lalu dia pergi merintis usaha. Tidak sangka sekarang malah menjadi pengantar makanan yang rendahan. Aku juga tidak tahu dulu sebenarnya siapa yang mengekor di belakang siapa. Kamu, Laulu, tidak menyangka kalau kalian itu teman sejak kecil. Kamu tidak pernah menyukainya, kan? Selera kamu saat itu buruk sekali ya? aku tidak punya teman masa kecil pengantar makanan seperti ini. Kalau aku merasa malu. Singkirkan tanganmu dariku. Aduh. Beberapa tahun tidak bertemu, kemampuanmu tidak bertambah. Tapi emosimu malah makin besar. Sepertinya aku punya kemampuan atau tidak, itu tidak ada urusannya denganmu. Iya benar. Tidak ada urusannya denganku. Duh, pekerjaanmu yang sekarang ini, kalau dibilang secara halus, adalah membantu urusan orang. Tapi sejujurnya, itu hanya menjadi pesuruh rendahan kan? Hahaha. Kata-katamu itu sungguh keterlaluan. Kalian juga sudah keterlaluan, meskipun aku seorang pengantar makanan, tidak perlu meremehkanku seperti ini kan? Kami meremehkanmu. Lantas kenapa? Bagaimana kata pepatah di internet itu? Mengenakan jubah kuning, makan enak setiap hari, itu pasti membicarakan orang sepertimu kan? Hahaha. Ludong, kenapa kamu sekarang jadi begitu picik?
Aku menghidupi diriku sendiri dengan tanganku sendiri. Apa ada yang salah? Sudah. Jangan beri aku ceramah panjang lebar. Hari ini bos besar akan datang berkunjung. Kamu, pergilah sejauh mungkin dari sini. Apa kamu tidak takut kalau bos itu adalah aku? Cui, apa kamu tidak tahu diri? Bukan urusanmu untuk menyela pembicaraanku. Beraninya kamu memukulku? Sekumpulan orang yang hanya memandang rendah orang lain. Tunggu dulu. Setelah memukul orang kami dan memaki kami, apa kamu pikir bisa pergi begitu saja? Lalu apa maumu? Katakan ini sudah tepat. Hal ini memang seharusnya dilakukan. Aku memujimu. Coba lihat dirimu sendiri. Memangnya kamu siapa? Sampai jadi sekacau ini? Siapa yang memberimu keberanian untuk membuat keributan di wilayahku? Kenapa kamu melotot? Dia terima ya. Lalu, usir dia dari sini. Untung saja dulu aku tidak bersamamu. Apa kamu tidak dengar apa yang kukatakan? Cepat pergi dari sini. Lihat apa kamu? Cepat pergi. Aku beritahu kamu, roda kehidupan itu selalu berputar. Kita lihat saja nanti. Orang-orang zaman sekarang sungguh sangat realistis. R8. Aku ini setidaknya adalah wakil direktur di grup Junchan. Ternyata tidak mampu membeli R8 sekalipun. Tunggu sampai aku menguasai grup Junchan, aku akan membeli 10 atau 8 mobil sekaligus. Wah, bukankah itu Gu Haitang? Inilah saatnya bagiku untuk unjuk gigi. Bukankah ini Gu Haitang? Gu Xuan, ternyata itu kamu. Kamu pasti diusir keluar kan? Meskipun pernah menjadi teman sekelas Wen Bin, dia ternyata sangat tidak setia kawan. Ada apa? Lihatlah betapa malangnya nasibmu. Hanya seorang pengantar makanan? Kamu, Hahaha. Lihatlah aku, sudah mengendarai R8. maksudmu? R8 ini milikmu. Kenapa? Apa kamu menyesal? Menyesal karena dulu tidak bersamaku? Sekarang sudah terlambat untuk menyesal? Aku tidak menyangka kamu sama seperti mereka. Ternyata begitu matre. Di masyarakat ini, orang kaya akan selalu dipuja. Kalau tidak punya uang, siapa yang akan memedulikanmu? Lihatlah dirimu yang sekarang. Aku bahkan merasa malu untukmu. Memangnya kenapa kalau aku pengantar makanan? Setiap pekerjaan layak untuk dihormati. Hormat, memangnya kamu pantas? Karena kita adalah kenalan lama. Ini 1 juta rupiah untuk membeli baju baru. Jangan pakai baju pengantar makanan terus. Belilah baju baru, siapa tahu kamu bisa memikat pria kaya. Gu Xuan, apa kamu pikir punya uang membuatmu hebat? Merasa kurang? Bagaimana kalau begini? Merangkaklah lewat bawah sini. Ayo merangkak. Aku akan memberimu lebih banyak lagi. Sekarang tidak ada yang lebih menyedihkan daripada orang sepertimu. Menyedihkan. Coba kamu sadar diri sedikit. Kamu itu pengantar makanan, sedangkan aku bukan. Hari ini mau tidak mau kamu harus merangkak lewat bawah sini. Gu Xuan, sudah cukup. Apa kamu benar-benar menganggap dirimu hebat hanya karena punya sedikit uang? Di masyarakat sekarang tentu saja punya uang itu luar biasa. Uang bisa membeli segalanya. Aku sudah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Hari ini aku benar-benar akan membuatmu tidak berdaya. Gu Xuan, sudah cukup. Berhentilah berpura-pura. Apa kamu benar-benar mengira mobil itu milikmu? Jika bukan milikku. Apa mungkin milikmu? Kebetulan sekali, karena mobil itu memang milikku. Aduh, ucapan yang bagus, Gu Haitang. Kamu tahu itu mobil apa? Aduh, Gu Xuan, Wen Bin. Aduh, hebat ya. Sudah bisa mengendarai R8 segala. Kebetulan apa? Ini adalah perusahaan milikku. Haha, wah. Sekarang sudah menjadi Suzong? Hahaha. kenapa tertawa? Di seluruh kelas, nasibmu yang paling tidak sukses. Kamu masih berani memakai seragam pengantar makanan ini ya? Hahaha. Aduh, Gu Xuan, aku lupa bilang padamu. Biar ku kenalkan, Gu Haitang. Dia adalah primadona kelas kita dulu. Kenapa sekarang malah jadi pengantar makanan? Benar-benar disayangkan. Hahaha, Dia tidak mungkin datang ke perusahaanmu. Hanya untuk menjilatmu kan? sulit dikatakan. Hati-hati jangan sampai dia meminjam uang padamu. Oh, kalau begitu aku harus berhati-hati. Lagi pula, hidupku sudah sangat sukses dan sudah mengendarai R8. R8 milikmu? Mobil itu milikku. Kalian semua tidak percaya, kan? Baiklah. Sekarang aku akan mengeluarkan kuncinya untuk kalian. Di mana kunciku? Sudahlah.
Sudahlah, jangan berpura-pura lagi. Mobil seperti ini pasti hanya pernah kamu lihat di televisi, kan? Shuzong, mobil ini sepertinya sangat tidak asing. Kelihatannya seperti mobil Direktur Gu dari grup Junchan. Direktur Gu, Selamat datang untuk meninjau perusahaan saya. mari jalan bersama, mari jalan bersama. Gawat, kunciku pasti tertinggal di sana. Sekretaris Xia, silakan lewat sini. Sekretaris Xia, kenapa Direktur Gu kalian belum sampai juga? Apa? Bukankah dia sudah sampai dari tadi? Belum sampai. Aduh. Bukankah ini kunci mobil Direktur Gu? Kami? Gawat, sepertinya sesuatu akan terjadi. Cepat pergi ke pintu masuk. Jika terjadi sesuatu pada Direktur Gu, kau akan tamat. Aduh. Di mana kunci saya hilang? Mari Direktur Gu, lihatlah kantor mewah saya. Oh, lumayan juga. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Aku sedang mencari kunci mobilku. Kunci mobilmu? Bukankah ini kunci mobil Direktur Gu? Kami. Shu Wenbin, ku beritahu padamu bahwa Gu Xuan sama sekali bukan Presiden Junchan. Pergi sana. Jangan ganggu aku bicara dengan Direktur Gu. Ku beritahu padamu. Awalnya aku datang hari ini untuk membicarakan kerjasama denganmu. Tapi sekarang kau telah kehilangan kesempatan ini. Sumpah? Aduh. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai Direktur Gu. Hahaha. Benar, akulah Direktur Gu dari grup Junchan. Kau berani sekali, bahkan berani berpura-pura menjadi Direktur Gu dari grup Junchan. Wenbin. Dia berani-beraninya berpura-pura menjadi aku. Kau tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Direktur Gu, serahkan masalah ini padaku. Masalah ini kepada saya. Anda tenang saja. Hari ini saya pasti akan membuatnya berlutut, memohon ampun kepada Anda. Gu Haitang, kita pernah menjadi teman sekelas. Kau benar-benar mempermalukan aku. Tidak menyangka kau berani berpura-pura menjadi Direktur Gu. Shu Wenbin, pikirkan baik-baik. Jika kau memukulku hari ini, masa depanmu akan hancur total. Masa depanku hancur total? Sepertinya kau sudah ketagihan berpura-pura. Seorang pengantar makanan rendahan sepertimu bisa berbuat apa padaku? Kalau kau tidak percaya aku adalah Direktur Gu, coba telepon dan tanyakan saja. Shuzong, sebaiknya kita telepon saja. Jika dia benar-benar Direktur Gu, kita bisa tamat. Baiklah, aku akan menelepon. Jika kau benar-benar bukan Direktur Gu, kau akan tamat. Di mana sebenarnya Direktur Gu kami? Halo? Permisi, apakah ini nomor ponsel Direktur Gu? Kenapa ponsel Direktur Gu kami ada padamu? Apa? Ini benar-benar ponsel Direktur Gu? Anda benar-benar Direktur Gu? Gawat, ponselku kehabisan baterai. Aku peringatkan jika terjadi sesuatu pada Direktur Gu kami, kau akan tamat. Dia berani memasukkan identitasku, mana mungkin dia asli? Shuzong, apa yang dikatakannya benar. Dia berani memasukkan Direktur Gu, teleponnya pasti palsu. Dan lihatlah dia, hanyalah seorang pengantar makanan. Baiklah, jika tidak percaya aku Direktur Gu, silakan telepon sendiri untuk memastikannya. Baiklah, aku akan menelepon sekarang. Jangan, aku tidak bisa membiarkannya menelepon. Bukankah penyamaranku akan terbongkar jika dia menelepon? Wenbin, kamu tega tidak mempercayaiku. Apakah kamu mau aku segera membatalkan kontraknya? Jangan. Direktur Gu, aku mempercayaimu. Wenbin, dia hanyalah pengantar makanan rendahan. Kenapa kamu mempercayainya? Benar, Anda benar sekali. Wenbin, kamu harus memikirkannya baik-baik. Dia bahkan tidak berani membiarkanmu menelepon. Wenbin, kerjasama kita sepenuhnya bergantung pada sikapmu hari ini. Benar sekali. Beraninya kau berpura-pura menjadi Direktur Gu kami. Kalian melihatku berpakaian seperti pengantar makanan, lalu berpikir aku tidak punya uang, dan menghinaku seperti ini? Seorang pengantar makanan, kenapa bicaranya banyak sekali? Apalagi yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Aku rasa kita masih punya perasaan yang tersisa. Bagaimana kalau malam ini kau menjadi pacarku, dan kita akan bermalam bersama? Hahaha. Direktur Gu, Anda memang pandai bersenang-senang. Bukankah kau menyukai Direktur Gu kami? Aku menyukai dirimu yang dulu. Dirimu yang sekarang tidak pantas. Kau hanyalah seorang pengantar makanan rendahan. Jangan bersikap sesombong itu. Shu Wenbin, bagaimanapun kau adalah pimpinan sebuah grup perusahaan, tidak pantas rasanya merundung seorang wanita. Seperti ini, kan? Hahaha. Apa kau merasa permainan ini tidak seru? Kalau begitu aku akan memainkan yang lebih menantang. Sebenarnya apa maumu? Hahaha. Sepertinya permainan ini menjadi semakin seru. Hahaha. Bagaimana kalau kau cukur habis rambutmu?
dan lari keliling kantor satu putaran, aku akan memberimu 1 miliar rupiah. Guswan, jangan keterlaluan. Gu Haitang, ini 1 miliar rupiah. Ini uang yang tidak akan bisa kau hasilkan seumur hidup dengan bekerja sebagai pengantar makanan. Apa kau pikir kau hebat hanya karena punya sedikit uang? Jangan bilang aku tidak menghargai hubungan lama kita ya. 1 miliar rupiah loh. Hahaha. Bukannya ini soal uang saja. Baiklah. Kau, cukur habis rambutmu. Aku akan memberimu 4 miliar rupiah. 4 miliar rupiah? Bagaimana mungkin pengantar makanan sepertimu punya uang sebanyak itu? Sudah kukatakan, aku adalah direktur Gu. Dan mobil yang dibawa itu juga milikku. Hahaha. Baik, 4 miliar rupiah. Kalau kau benar-benar bisa memberikan 4 miliar rupiah, hari ini aku akan mencukur habis rambutku. Jangan meremehkanku. Haitang, aku sarankan kepadamu. Lebih baik kau cukur saja rambutmu itu. Melihat penampilanmu saja, kau tidak terlihat seperti punya uang 4 miliar rupiah. Sudah kukatakan, aku benar-benar direktur Gu. Dan mobil yang dibawa itu adalah milikku. Aduh, Haitang, coba lihat dirimu. Kalau kau benar-benar bisa mengeluarkan 4 miliar rupiah, aku akan mencukur rambutku untukmu sekarang juga. Kamu sendiri yang mengatakannya. Hari ini kamu pasti akan menggunduli kepalamu. Direktur Gu, Anda lihat dia sudah seperti ini. Masih saja sok hebat di sini. Aku ingin lihat trik apa lagi yang bisa dia mainkan. Ada apa dengan sekretaris Sia ini? Halo, Yelin. Segera bawa uang tunai 4 miliar rupiah ke grup Tiansheng. Baik, pimpinan, saya akan segera ke sana. Direktur Gu, Anda tidak berpikir dia akan mencari aktor untuk datang ke sini, kan? Pengantar makanan payah? Apa dia sanggup membayar aktor? Apa ini sangat lucu? Sebentar lagi, aku akan lihat apakah kalian masih bisa tertawa. Kami ini memang suka tertawa, hehe. Apa urusanmu? Hari ini, kalian benar-benar sudah melewati batas. Sebentar lagi, aku akan menunjukkan kepada kalian apa itu kejutan yang sesungguhnya. Gu Haitang. Acara besar katanya cuma kamu. Kamu pasti mabuk minuman murahan sampai belum sadar ya? Cuma kamu. Katanya mau kasih 4 miliar rupiah. Aku rasa kamu benar-benar tidak tahu diri. Coba katakan. Kamu sungguh malang, sepertinya otakmu. Mungkin sudah rusak karena terlalu lama mengantar makanan ya. Pantas saja cuma jadi pengantar makanan. Kalian tunggu saja, aku akan membuat kalian menyesal. Gu Haitang. Sudah terdesak pun masih berani sombong padaku. Tamparan kalian ini akan selalu aku ingat. Hari ini aku akan menunjukkan bahwa aku adalah orang yang tidak bisa kalian remehkan. Oh, aku takut sekali. Sekarang aku adalah petinggi di grup Junchan. Dengar baik-baik, mobilku ini sebuah R8. Kamu? Hanya seorang badut yang cari perhatian? Direktur Gu, Anda harus menjaga baik-baik teman lama Anda ini. Benar-benar memperhatikan teman lama Anda ini. Apakah Anda benar-benar bos dari Junchan? Apakah mobil itu benar-benar milik Anda? Orang pengantar makanan sepertimu berani meragukan saya. Masyarakat kelas atas seperti saya tidak mungkin bisa kamu gapai. Terlalu tinggi untukmu. Saya menyuruhmu menjadi pacar saya. Itu adalah sebuah kehormatan bagimu. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Orang sepertimu, yang mengaku kelas atas hanya karena punya sedikit uang sungguh lucu. Kamu orang yang tidak punya mata. Berani sekali bicara seperti itu kepada Direktur Gu. Karena Anda tidak peduli dengan hubungan lama kita. Jangan salahkan saya jika nanti saya bersikap kasar kepada Anda. Oh, seorang pengantar makanan berani bersikap sesombong ini? Wenbin, tahan kepalanya untukku. Lepaskan saya. Apakah pantas bagi kalian dua pria memperlakukan seorang wanita seperti ini? Memangnya kenapa kalau aku menindasmu? Saya memang suka menindas orang lain. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Omong-omong, tahukah kamu apa yang paling aku benci darimu? Lihatlah dirimu. Sudah menjadi pengantar makanan, tapi masih saja bersikap sombong. Hari ini aku akan membuatmu kehilangan muka. Berhenti. Maafkan saya pimpinan, saya datang terlambat. Ini adalah uang tunai 4 miliar rupiah yang Anda minta. Tidak apa-apa. Uang tunai 4 miliar rupiah sudah dibawa ke sini. Hari ini, kepala kalian pasti akan aku gunduli. 4 miliar rupiah? Aku akan memberinya pelajaran hari ini. Wenbin, lihat apakah di dalam ada 4 miliar rupiah? Kalau begitu kalian lihatlah baik-baik. Ini benar-benar ada 4 miliar rupiah. Bagaimana? Sekarang kalian sudah mengaku kalah kan?
Mana mungkin? Wenbin, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Aku beritahu ya, orang pengantar makanan seperti dia bisa bicara apa saja. Kalian benar-benar tidak tahu apa-apa. Kamu? Direktur Gu, di depan umum seperti ini. Kita tidak mungkin benar-benar menggunduli rambut kita. Bukankah tadi bilang kalau uang lebih penting daripada harga diri? Kenapa? Takut? Aku tidak mau potong gundul. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan padaku? Hari ini kamu benar-benar membuatku marah. Memangnya, kenapa kalau membuatmu marah? Hari ini aku memang sengaja memprovokasimu. Masih saja berlagak di depanku. Bagaimana mungkin Suzong kami memiliki teman sekolah sepertimu? Sudah jadi pengantar makanan pun, masih saja bermimpi di siang bolong. Kemana-mana mengaku sebagai bos besar, benar-benar mempermalukan Suzong kami. Hei, jangan bicara sembarangan. Aku tidak pernah bilang punya teman lama yang mengantar makanan. Benar-benar. Suzong, Wenbin, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kenapa kamu jadi begitu materialistis dan memandang rendah orang lain? Hei, siapa yang kamu sebut anjing? Jika bukan karena dulu aku menganggapmu sebagai teman sekelasku, apa kamu bisa sukses seperti sekarang? Cui, aku lihat kamu si pengantar makanan bau. Sudah ketagihan berpura-pura hebat ya. Kamu benar-benar mengira semua yang aku miliki ini adalah pemberianmu? Bukankah begitu? Jangan lupa, 3 tahun yang lalu, kamu datang ke kota ini tanpa uang sepeser pun. Siapa yang mencarikanmu pekerjaan? Siapa yang memberimu modal untuk membuka perusahaan? Apa kamu sudah melupakan semuanya? Bagaimana kamu bisa tahu segalanya dengan begitu jelas? Apa kamu tidak ingin tahu siapa aku? Wenbin, jangan dengarkan dia. Dia hanyalah seorang penipu. Apa kamu tidak takut dia akan menipumu? Suzong, dia pasti sedang menipumu. Dilihat dari penampilannya saja sudah jelas itu palsu. Jangan lupa, dia hari ini datang untuk mengantar makanan. Hal semacam ini hanya diketahui oleh Direktur Gu. Dia bahkan bisa mengeluarkan 4 miliar rupiah. Jangan-jangan dia benar-benar Direktur Gu. Orang yang tidak tahu malu sepertimu? Seorang kurir makanan berani-beraninya mengaku sebagai diriku? Mengaku sebagai dirimu? Sungguh lucu sekali. Shu Wenbin, apa kau masih belum mempercayaiku sampai sekarang? Karena dia bilang dia adalah Direktur Gu, suruh dia mengeluarkan kunci mobilnya. Jika dia tidak bisa mengeluarkannya, berarti dia adalah penipu. Direktur Gu, keluarkan saja kunci mobil R8 milikmu untuk diperlihatkan padanya, agar dia benar-benar mengakuinya. Kunci mobilku? Apakah orang udik sepertimu pantas melihatnya? Sepertinya kau tidak bisa mengeluarkannya, bukan? Aku tidak bisa mengeluarkannya. Hari ini akan kubiarkan kau membuka matamu lebar-lebar. Sudah lihat kan? Ini adalah kunci mobilnya. Kenapa kunci mobilku ada padamu? Omong kosong. Kunci mobilku? Tentu saja ada padaku. Kau kurir makanan rendahan, berani-beraninya mengaku sebagai diriku. Wenbin, bereskan dia. Baik, Sekretaris Liang, ambilkan aku sebotol air. Baik, Suzong. Wenbin, sejauh mana kita bisa bekerja sama hari ini? Sepenuhnya bergantung pada sejauh mana kau bisa bekerja sama? Shu Wenbin, pikirkanlah baik-baik. Masalah kerjasamamu sepenuhnya bergantung padaku. Begitu orang-orangku tiba, habislah kau. Dahan, kenapa masih bersandiwara? Hari ini, Direktur Gu kami ada di sini. Tidak ada yang bisa menolongmu. Suzong, airnya sudah datang. Berhenti berpura-pura. Siraman yang sangat bagus. Di saat air itu menyentuh tanah, masa depanmu dan dirimu sudah hancur total. Jangan menceramahiku dengan omong kosong itu. Aku tidak mengerti. Tunggu sampai kamu punya kemampuan, baru bicara hal ini kepadaku. Seorang pengantar makanan rendahan, kenapa banyak sekali bicaranya? Aku beritahu kalian, pimpinan kami sekarang punya kemampuan untuk memberi pelajaran pada kalian orang jahat ini. Hai pria besar bodoh, sombong sekali bicaramu itu. Apa kamu tidak takut kata-katamu akan mencelakaimu? Hebat sekali anak ini. Jika memang punya nyali, coba katakan sekali lagi. Memangnya kenapa kalau aku mengatakannya? Kalian hanyalah sekelompok orang jahat? Apa orang jahat sepertimu bisa mengerti? Beraninya anak ini memukulku. Kalian benar-benar sudah keterlaluan. Ini akan menghancurkan masa depan kalian. Apa kalian tahu itu? Menghancurkan masa depan? Aku takut sekali. Hahaha. Lutut memohon ampun pun aku tidak akan memaafkan kalian. Chu Wenbin, tidakkah kamu mencoba memikirkannya baik-baik? Seorang pengantar makanan. Bagaimana mungkin bisa punya 4 miliar rupiah? Ini. Matamu dibutakan hanya karena sebuah mobil. Kalian sekelompok orang yang hanya menilai dari penampilan. Melihatku memakai seragam pengantar makanan. Kalian pun menghinaku seperti ini. Aku sudah berkali-kali bersabar. Kamu jangan terlalu keterlaluan. Direktur Gu, maaf saya datang terlambat.
Kenapa kamu baru datang sekarang? Kamu datang terlalu lambat. Kenapa teleponnya tidak bisa dihubungi? Kenapa kamu baru datang ke sini sekarang? Apa kamu tahu betapa banyak ketidakadilan yang diterima direktur utama di sini? Gu Haitang ternyata adalah direktur utama. Kalau begitu, kamu itu palsu? Kamu sendiri yang salah mengenali orang. Jadi tidak bisa menyalahkanku, kan? Ini, Orang yang tidak punya penglihatan. Menurutmu bagaimana? Yang asli sedang berdiri tepat di hadapanmu. Hanya karena aku memakai seragam pengantar makanan. Apapun yang kukatakan, kamu tetap tidak percaya. Ternyata kau adalah seorang penipu. Kau sudah menjebakku dengan sangat parah. Aduh, Kau yang salah mengenaliku lebih dulu. Jadi kau tidak bisa menyalahkan aku sepenuhnya, kan? Aku sudah mengatakannya padamu sejak lama. Dia itu seorang penipu. Kenapa kau sama sekali tidak percaya? Sekarang kau tertipu kan? Direktur Gu, ini. Oh, aku juga tidak tahu kalau dia sedang menipuku. Lagi pula, kenapa kunci mobilnya ada padanya? Benar. Kenapa kunci mobilnya ada padamu? Sebenarnya, ini bukan kunci mobil. Ini adalah sebuah korek api. Ini, Direktur Gu. Setelah bermain sekian lama, ternyata itu cuma sebuah korek api. Direktur Gu, kunci mobil Anda ditemukan di depan pintu. Direktur Gu, semua ini salahku karena kurang teliti. Aduh, hei. Kita kan teman sekolah. Teman lama? Hei, aduh, Direktur Gu. Demi hubungan pertemanan kita. Kerjasama kita bagaimana? Sekarang kau baru ingat hubungan pertemanan kita? Masih mau bekerja sama? Sepertinya kau sedang berkhayal. Ini. Gu Xuan. Manusia harus punya harga diri. Ada beberapa hal yang tidak bisa didapatkan hanya dengan berpura-pura. Kau pikir karena kau adalah direktur utama grup Junchan, maka aku akan takut padamu? Kau masih belum menyesali perbuatanmu sampai sekarang? Gu Xuan, aku sarankan padamu. Segeralah minta maaf kepada Direktur Gu. Demi dirimu sendiri, berikan dirimu kesempatan untuk bertahan. Direktur Gu, Anda lihat, perkataanku benar kan? Oh, kesempatan bertahan? Aku sekarang adalah wakil direktur di grup Junchan. Wakil direktur? Gu Xuan, karena kau menjabat sebagai wakil direktur di perusahaanku, apakah kau masih akan bersikap seperti ini? Inilah sikapku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Sepertinya anak ini sudah gila, hanya seorang wakil direktur kantor cabang. Beraninya bicara seperti itu kepada Direktur Gu kami. Xu Wenbin, kau benar-benar seorang penjilat. Tadi kau menjilat padaku, tapi sekarang kau menunjukkan wajah memuakanmu itu. Sekarang kau bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Masih ingin menyeretku untuk ikut hancur bersamamu. Kau telah salah memihak, Xu Wenbin. Ini, Sisi kamu sebagai direktur utama ini tidak akan bertahan lama. Kamu hanyalah wakil manajer kecil di kantor cabang. Grup Junchan milikku, kita lihat saja posisi siapa yang akan hilang lebih dulu. Sekretaris Xia, beritahu Departemen Personalia untuk segera memecat wakil manajer kantor cabang ini. Baik, Direktur Gu. Kamu pikir dengan kondisimu yang sekarang ini bisa memecatku? Gu Xuan, kamu benar-benar sombong dan terlalu percaya diri ya. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu apakah aku benar-benar bisa memutuskan nasib karyawan di grup perusahaan kami. Hari ini, aku pasti akan membuatmu mempertanggungjawabkan perbuatanmu. kenapa Gu Xuan ini masih begitu sombong padahal dia tahu kalau Gu Haitang adalah Direktur Gu, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak peduli siapapun kamu. Aku tidak pernah mempertanggungjawabkan apapun sejak kecil. Kamu terlalu tinggi, menilai dirimu sendiri. Tunggu saja pembalasannya. Kamu, Sudah selesai, Direktur Gu. Gu Xuan, tunggulah saatnya. Kejutan yang aku berikan padamu akan segera tiba. halo? Apa? Aku dipecat? Hehe, kamu tahu ini disebut apa? Ini namanya menuai apa yang kamu tabur sendiri. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kenapa kamu begitu terkejut saat aku, sang direktur utama, memecatmu yang hanya seorang wakil manajer cabang? Jangan terlalu meremehkanku. Posisi yang aku tempati sekarang ini bukanlah hal yang bisa dilepaskan oleh direktur utama sepertimu saja. Oh ya? Kalau begitu, hari ini aku ingin melihat trik apa yang akan kamu tunjukkan padaku. Aku sudah mengirim surel ke semua pemegang saham perusahaan untuk memberitahu bahwa kamu ingin memecatku.
Sekarang bakal ada tontonan yang menarik. Pantas saja kamu begitu sombong. Ternyata ada pemegang saham yang menjadi pelindungmu. Kamu tidak berhak mengatur caraku. Kamulah yang memaksaku untuk mengambil langkah terakhir ini. Jangan salahkan aku jika aku tidak lagi bersikap sopan. Baiklah. Hari ini aku ingin melihat apakah para pemegang saham itu bisa melindungimu. Halo. Hehe. Baiklah. Baik, aku mengerti. Gu Haitang, dengarkan baik-baik. Para pemegang saham berkata bahwa mereka akan bersatu untuk mencopot jabatanmu sebagai direktur utama. Penawaran yang kuberikan kepada mereka juga tidak buruk. Sebenarnya siapa yang sedang bermain curang di belakangku? Sepertinya kamu akan kecewa. Aku sama sekali tidak akan bisa dipecat. Ini akan mengalami perubahan besar. Aduh, Kakak Swan. CK, aduh. Aku baru saja bercanda denganmu. Jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Hahaha. Aduh, aku masih berada di pihakmu kok. Shu Wenbin, kamu benar-benar bermuka dua. Kupikir kamu akan menyadari kesalahanmu. Menyadari kesalahan memangnya kenapa? Aduh, bukankah aku tetap tidak bekerja sama denganmu? Aduh, kalau aku tidak mencari tempat baru, apa aku harus berdiam di sini menunggu kehancuran? Hahaha. Wenbin, kamu memang tahu cara membaca situasi? Hati manusia memang sulit ditebak. Sifat asli seseorang terungkap begitu cepat. Gu Xuan, apakah kamu benar-benar berpikir bisa menjatuhkanku? Halo. Sudah waktunya untuk muncul? Gu Haitang, permainan kita baru saja dimulai. Penawaran yang kuberikan kepada mereka juga tidak buruk kok. Sebenarnya siapa yang sedang bermain di belakang? Menjalankan perusahaan begitu lama? Sudah menjadi direktur utama sekian lama? Namun tidak sadar kehancuranmu sudah di depan mata. Hanya kalian gerombolan orang tidak berguna ini masih berani ingin menjatuhkanku? Gu Haitang, selama bertahun-tahun ini aku telah mengatur rencana dengan matang. Para pemegang saham perusahaan sudah lama berpihak padaku. Jabatan direktur utamamu itu akan segera berakhir. Grup Junchan akan menjadi milikku. Hebat sekali Anda, Kakak Swan. Sungguh tidak kusangka, sekumpulan orang yang sangat serakah dan tidak tahu berterima kasih. Jika seseorang tidak mementingkan diri sendiri, maka dunia akan menghancurkannya. Benar kan? Gu Haitang. Cepatlah minta maaf kepada Kakak Swan kami. Siapa tahu, mungkin Kakak Swan aku bisa melepaskanmu. Baiklah. Coba tunjukkan padaku, siapa sebenarnya yang ingin menjatuhkanku? Aku, Xiao Qiang? Kenapa itu kamu? kedatanganku ke sini hari ini adalah bertujuan untuk membuatmu kehilangan segalanya. Xiao Qiang, selama ini aku memperlakukanmu dengan cukup baik. Kamu adalah orang yang paling aku hargai di perusahaan ini. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Memperlakukanku dengan baik. Setiap tahun hanya memberiku sedikit bonus saja. Apa menurutmu aku akan merasa puas? Kau bisa menduduki jabatanmu sekarang. Itu berkat dukunganku sepenuhnya. Aku bahkan memberimu saham tambahan setiap tahun, apalagi yang kau mau. Yang aku inginkan sangat sederhana, 80% saham perusahaan. Biar ku beritahu padamu, orang tidak boleh serakah. Jika aku bisa mengangkatmu naik, aku juga bisa mendepakmu turun. Pak Wang, dia sudah bicara begitu. Kenapa kita tidak segera bertindak? Aku sarankan kalian, berpikir 2 kali sebelum bertindak. Jangan menutup jalan kalian sendiri rapat-rapat. Halo. Lakukan sekarang. Kakak Swan, jika hal ini berhasil, jangan lupakan teman lamamu ini. Hamha, Aku masih menunggu untuk bekerja sama denganmu. apa yang harus dilakukan? Bukankah tergantung pada ketulusanmu? Tunggu saja. Menyuruh kami berpikir 2 kali. Lebih baik kau pikirkan dirimu sendiri saja. Kau sudah terpojok, tapi masih saja keras kepala. Kalian jangan terlalu keterlaluan. Sudah berulang kali mengalah, tapi bukan berarti dia bisa ditindas begitu saja. Saat seperti ini, Anda harus tahu di pihak mana harus berdiri. Kenapa masih membantu wanita tua ini di saat seperti sekarang? Anda, Aku ingin melihat hal gila apalagi yang bisa kalian lakukan. Perusahaan benar-benar memelihara sekelompok pengkhianat seperti kalian. Sekarang jalankan rencananya. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Sudah 3 tahun. Aku sudah menunggu selama 3 tahun. Hanya demi saat ini. Hari ini, aku akan membuatmu bangkrut. Dan oleh para pemegang saham, kamu akan diusir secara paksa. Hahaha. Apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan? Sebentar lagi, bukankah kamu akan mengetahuinya? Hahaha.
Apa harga saham perusahaan anjlok? Kalian sekelompok orang yang licik. Apa harga saham perusahaan anjlok? Kalian semua orang yang licik. Licik, dunia bisnis adalah medan perang. Yang menang berkuasa, pemenang akan memegang kendali. Apa aku harus mengajarimu hal ini? Harga saham perusahaan ditarik serendah itu. Apa untungnya bagi kalian? Untungnya adalah engkau sudah tersingkir. Apa kalian benar-benar mengira dengan menjatuhkan harga saham bisa membuatku tersingkir? Hal itu tidak perlu membuat mantan pimpinan repot. Setelah ini, perusahaan akan merombak segalanya. Seluruh perusahaan ini akan menjadi milik kami sepenuhnya. Aku sudah berkali-kali bersabar. Awalnya ingin memberi kalian kesempatan untuk berubah, tapi sekarang kalian sudah tidak punya kesempatan itu lagi. Yelin, segera beritahu bagian personalia, buatkan surat pemecatan untuk Wang Qiang dan Gu Xuan. Selain itu, bawa petugas keamanan. Segera datang ke sini untuk membantu. Baik, pimpinan. Gu Haitang, sudah dalam keadaan begini? Bicaramu masih sangat sombong. Ingin memecat kami? Sepertinya pikiranmu sudah tidak waras lagi. Tidak masuk akal, sungguh sangat bodoh. Aku beritahu kau hari ini, masalah besar akan menimpamu. Kau berani memukulku, aku akan menghancurkanmu. Menghancurkan perusahaan dengan membeli saham secara rahasia, lalu menjualnya dengan harga murah. Masalah ini, bagaimana kamu bisa tahu? Semuanya ada dalam kendaliku. Hari ini kalian tamat. Kalian terlalu meremehkanku. Lihatlah waktunya. Orang-orangku membawa kejutan. Dan segera sampai. Kejutan? Sepertinya kamu perlu sedikit sadar diri. Berhenti. Maaf Direktur, saya datang terlambat. Ini adalah surat pengunduran diri Wang Qiang dan Gu Xuan. Oh, ternyata banyak juga orang yang kamu bawa. Aku beritahu kalian, direktur kalian ini akan segera lengser dari jabatannya. Jika kalian tahu diri dan bicara yang sopan padaku, mungkin saja aku akan melepaskan kalian. Beraninya kalian mencoba untuk berkhianat. Beraninya seorang sekretaris rendah sepertimu memukulku. Apa kamu sudah bosan cari masalah? Sepertinya kamulah yang sudah bosan cari masalah. Pemecatan dari Dewan Direksi untuk kalian. Buka mata kalian lebar-lebar. Dan perhatikan ini baik-baik. Surat pemecatan ini, Tidak. ini, Pak Wang, tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Kita tidak mungkin gagal, Pak Wang. Bukti kejahatan kalian berdua sudah saya serahkan kepada pengacara. Mulai hari ini, kalian berdua resmi dipecat. ini tidak mungkin terjadi. Para pemegang saham akan memihak kami. Saya memberikan keuntungan dari Hong Cheng Real Estate kepada mereka. Apakah mereka tidak akan mendengarkan saya? Hei, para orang tua yang licik ini benar-benar hanya mementingkan uang saja. Kamu bisa menyuap mereka. Begitu juga dengan saya. Seperti yang kamu katakan, dunia bisnis adalah medan perang. Bukankah semua orang hanya demi keuntungan? Haitang, saya salah. Haitang, saya salah. Jangan meminta maaf kepada saya. Apapun yang kamu katakan sekarang sudah tidak ada gunanya. Saya sudah memberimu banyak kesempatan. Pak Su, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini, memilih pihak yang salah benar-benar membawa sial. Yang salah karena telah meremehkan orang. Aku yang bersalah. Haitang, tolong maafkan aku. Atau, aku akan bersujud padamu. Haitang. Tidak perlu bersujud segala. Aku tidak pantas menerimanya. Haitang, maafkan aku sekali ini saja demi hubungan kita di masa lalu, Haitang. Aku beritahu kamu bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Seseorang harus menanggung konsekuensi atas tindakannya. Haitang, aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku tidak mau hidup susah lagi, Haitang. Manusia memang ada tingkatannya, tetapi martabat seseorang tidak memandang status sosial. Saat sedang kaya, bersikap penuh kepalsuan. Saat sedang miskin, bersikap sangat rendah. Aku beritahu kamu, jadi orang itu jangan sampai melupakan asal-usulnya. Wang Qiang, bagaimana jika kamu memohon padanya? Karena dulu dia begitu menghargaimu, dia pasti akan memaafkan kita, Wang Qiang. Memohon padanya. Aku beritahu kamu, aku tidak akan pernah memohon padanya.
Aku tidak akan pernah meminta ampun kepadanya. Wang Qiang, sampai sekarang kamu masih saja keras kepala. Benar-benar sudah tidak bisa ditolong lagi. Wang Qiang, Aku juga tidak akan pernah tunduk padanya. kamu. Tenanglah, Wang Qiang. Jika hari ini kamu tidak tenang dan gegabah, kita berdua akan hancur, Wang Qiang. Jika hari ini aku dijatuhkan olehnya, lebih baik kita hancur bersama saja. Itulah yang membuatmu ditinggalkan oleh semua orang sekarang. Aku ingin lihat siapa lagi yang bisa membantumu hari ini. Selama beberapa tahun ini aku sudah bekerja keras. Ini semua adalah apa yang seharusnya aku dapatkan. Apa aku salah? Wong Qiang, kenapa kamu masih belum mengerti? Mendapatkan apa yang diinginkan dengan usaha sendiri itu tidak salah. Yang salah adalah caramu yang tidak jujur itu. Coba tanyakan pada hati nuranimu. Selama beberapa tahun ini, apakah aku pernah memperlakukanmu dengan buruk? Cara tidak jujur. Aku lupa memberitahumu, proyek real estate milik grup Hongcheng ini sudah lama aku sabotase. Bagus ya, Wong Qiang. Aku tidak menyangka pengaruhmu bisa sejauh ini. Proyek baru pun berani kamu sabotase. Hahaha, apa yang perlu aku takuti? Biar ku beritahu kamu, proyek ini sudah lama aku jual ke pasar gelap. Jika aku tidak bisa mendapatkan grup Chuncan, maka akan aku hancurkan. Aku juga akan menghancurkanmu. Pimpinan telah memperlakukanmu dengan sangat baik. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Beraninya kamu mendorongku. Wong Qiang, cukup. Apa kamu pikir aku tidak menyadari ambisimu? Aku sudah lama menyiapkan rencana cadangan. Hanya saja, aku tetap tidak menyangka kamu bisa melakukan hal seperti ini. Aku hanya belum mengatakannya saja padamu. Apa? Kecewa, sekarang tidak ada lagi yang bisa membantumu. Pikirkanlah nasibmu sendiri. Bawa dia pergi. Hai Tang, tolong lepaskan aku, Hai Tang. Direkturku? Hai Tang, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Aduh, ini semua salahku karena harta dan kekuasaan. Telah membutakan mataku. Su Wenbin, awalnya aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar bermuka dua. Kali ini kamu salah berpihak, kan? Hai Tang, aku tahu aku sudah keterlaluan, tapi kita adalah teman sekolah. Teman sekolah? Jangan bercanda. Aku tidak sebanding dengan teman sepertimu. Hai Tang, Direktur Gu. Aduh, salahkan mataku yang dulu buta. Kerjasama di antara kita. Harus kamu setujui. Sampai sekarang kamu masih memikirkan kerjasama? Niat asliku sungguh bukan seperti itu. Aduh, aku mohon maafkanlah aku. Aduh, aku. Kamu benar-benar harus bekerja sama denganku. Jika tidak, perusahaan kami akan bangkrut. Tamparan ini adalah balasan untukmu. Pukulan yang bagus, pukul saja aku. Aku memang pantas. Tidak tahu berterima kasih. Kamu sama sekali tidak pantas memiliki semua yang ada sekarang. Jaga dirimu baik-baik saja. Ayo Aduh. kita pergi. Direktur, teman baik Anda, Xuer dan Hong Yu, datang lagi untuk meminjam uang kepada Anda. Oh, mereka sudah mengatakannya padaku. Kirimkan saja uangnya langsung kepada mereka. Tapi Direktur Gu, Anda sudah berbaik hati meminjamkan uang kepada mereka tetapi mereka tidak tahu berterima kasih, malah menganggapnya sebagai hal yang wajar. Benarkah? Aku mendengarnya sendiri. Begini saja, bantu aku mengatur libur bersama perusahaan selama 3 hari, dan umumkan ke publik bahwa aku sudah bangkrut. Kali ini aku ingin melihat siapa yang benar-benar menganggapku sebagai teman. Hong Yu. Hai Tang sudah datang, silakan duduk. Hong Yu, perusahaanku akan bangkrut. Bisakah kamu meminjamkan 600 juta rupiah untuk modal putaran bisnis? Apa? Bangkrut? Hei, sudah bangkrut, masih berani datang kemari untuk meminjam uang. Coba lihat teman-temanku, mana ada yang tidak terpandang. Kamu sudah menjadi kurir pengantar makanan sekarang. Pinjam uang apa? Cepat keluar dari sini. Hong Yu, bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu berterima kasih? Hanya karena aku tidak punya uang. Kamu memperlakukanku seperti ini sekarang. Baik. Mulai sekarang kita ambil jalan masing-masing. Kita lihat saja nanti. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu balas budi? Kamu memperlakukanku seperti ini, hanya karena aku tidak punya uang. Baiklah. Kita jalan masing-masing saja mulai sekarang, dan tidak usah saling mengenal lagi. Oh ya, uang 1 miliar rupiah yang kupinjamkan padamu waktu itu, belum kamu kembalikan padaku. Aduh, perputaran uang di perusahaan juga sedang sulit. Kalau sudah ada uang, pasti akan kukembalikan padamu. Halo? Iya sayang,
Iya, kamu butuh 600 juta rupiah kan? Ya baiklah, akan segera kutransferkan padamu. Baiklah, Hong Yu. Kita lihat saja nanti. Sayang, nanti kita mau makan di mana? Terserah saja, aku ikut kamu saja. Baiklah, Siapa itu? Shan, ini aku, Haitang. Shan, tidak bisa. Aku harus sembunyi dulu sebentar. Hai Tang, kenapa kamu datang kemari? Kenapa kamu memakai seragam pengantar makanan seperti ini? Shan, perusahaanku sedang terancam bangkrut. Bisakah kamu meminjamiku 600 juta rupiah untuk perputaran modal? Aduh, Hai Tang, jangan bercanda. Perusahaanmu sebesar itu, mana mungkin bisa langsung bangkrut? Jangan melucu. Aku tidak membohongimu, Shan. Kalau tidak, kenapa aku memakai pakaian seperti ini? Wah, ternyata benar-benar bangkrut. Hai Tang, kau sudah berakhir jadi pengantar makanan? Sungguh sangat memalukan. Cepatlah keluar, dia sudah berakhir jadi pengantar makanan. Masih takut padanya? Kalian ini. Kau apa kau? Kecepatanmu lumayan juga, begitu cepat. Sudah menemukan pekerjaan baru. Kami di sini tidak ada yang memesan makanan. Apakah ini tempat yang pantas didatangi pengantar makanan? Kalian. Haha, persis seperti yang kau pikirkan. Kau sudah bangkrut, masih berharap aku bersamamu? Tepat sekali. Orang sepertimu, mana pantas bersanding dengan sisian kami? Kalian benar-benar tidak tahu malu. Yang satu sahabatku, yang satu kekasihku. Aku sangat baik pada kalian. Kalian malah memperlakukanku seperti ini. Haha. Menurutmu apa yang kusukai darimu? Kau sudah bangkrut, aku tidak akan bersamamu lagi. Aku bersamamu hanya demi uangmu. Sahabatmu ini, jauh lebih menggoda daripada dirimu. Kalau meminjam uang, tentu saja tidak ada. Tapi pria milikmu ini harus menjadi milikku. Kau pengantar makanan rendahan, cepat pergi dari sini. Pergi. Baik. Kalian ingatlah ini. Begitu aku bangkrut dan jadi pengantar makanan, kalian meremehkanku. Saja dia. Ayo kita lanjutkan. Baiklah. Kalian berdua, ingatlah ini. Hei, Hai Tang, kenapa kamu ada di sini? UFA, kamu sudah kembali dari luar negeri? Benar sekali, aku baru saja kembali dan ingin menghubungimu juga, Shan. Sudah lama sekali kita bertiga tidak berkumpul. Ada apa, Hai Tang? Kenapa memakai seragam pengantar makanan? Aku. Hai Tang, aku melihatmu tampak sangat gelisah. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Sebenarnya begini, perusahaanku sedang mengalami kesulitan. Aku butuh 600 juta rupiah untuk perputaran modal. Jadi sekarang kamu mengantar makanan untuk mencari uang? Hai Tang, aku juga baru saja berinvestasi pada sebuah proyek. Jadi saat ini aku tidak punya dana sebanyak itu. Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hei, Hai Tang, uang 600 juta rupiah ini akan kucoba carikan jalan keluarnya. Tenang saja, kamu pulanglah dulu. Benarkah? Itu akan sangat merepotkanmu, UFA. Kalau Ya. begitu, aku pergi dulu. Abel, bisakah kakak bantu saya menggadaikannya? Saya sedang ada masalah dan sangat butuh 600 juta rupiah untuk perputaran uang. Mobil ini maksimal bisa digadaikan 600 juta rupiah, tapi kamu harus bayar bunga tertinggi. Hai Tang sedang kesulitan, saya harus membantunya. Baik. Biarlah seperti ini saja. Kalau begitu, tolong tanda tangani kontraknya. Baik. Halo, Hai Tang, uangnya sudah siap, kamu datanglah untuk mengambilnya. Ya, baiklah. Sepertinya aku masih memiliki teman sejati. Di masyarakat sekarang ini tidak ada satupun teman sejati. Sulit sekali jika ingin meminjam uang. Itu belum tentu. UFA, jangan bercanda. Kamu baru saja kembali dari luar negeri. Mana mungkin punya banyak teman sejati? Jika kita tulus pada orang lain pasti akan tulus pada kita. Baiklah kalau begitu. Mari kita bertaruh. Mari bertaruh siapa yang bisa meminjam 1 miliar rupiah dari temannya. Aku tebak, kita berdua pasti tidak akan bisa meminjamnya. Cepat takut, ayo taruhan. Baiklah, mari bertaruh. Aku tebak kita berdua pasti tidak akan bisa meminjamnya. Aku bertaruh bisa meminjam 600 juta rupiah dari teman. Baiklah. Siapapun yang kalah harus memberikan 100 juta rupiah kepada pemenang. Baik. Biar aku dulu. Ayo bertaruh. Halo, Hai Tang. Aku ada urusan mendesak sekarang. Bolehkah aku meminjam 600 juta rupiah terlebih dahulu? Aku sangat sibuk sekarang. Kututup dulu ya. Lihat sendiri kan, begitulah sifat manusia, dunia sekarang terlalu realistis. Kalau begitu, biar aku yang coba. Halo teman lama, aku sangat butuh 600 juta rupiah untuk modal usaha. Bisakah kamu meminjamkannya padaku? Tentu saja bisa. Kamu ada di mana? Aku akan ke sana sekarang. Aku sedang di tempat Shan. Lihat kan, uangnya sudah didapat. Wah, siapa yang begitu murah hati sampai bisa meminjamkan uang padamu? Jangan terburu-buru, dia akan segera sampai.
Hai Tang, kenapa kamu datang ke sini? Orang yang meminjamkan uang padaku adalah Haitang. Yue Fei, jangan tertipu olehnya. Dia sudah lama bangkrut dan sekarang hanyalah seorang pengantar makanan. Mana mungkin dia meminjamkanmu 600 juta rupiah. Haitang, kemarilah. Gu Haitang, kurasa kau hanya membual. Kau sudah bangkrut dan menjadi pengantar makanan. Dari mana kau punya 600 juta rupiah? Sungguh lucu. Kau pikir aku benar-benar sudah bangkrut? Aku hanya membohongimu untuk mengujimu. Tidak kusangka kau seperti ini. Kau tidak bangkrut? Gu Haitang, kita selalu menjadi teman baik. Kau bisa meminjamkan uang kepadanya, tapi tidak kepadaku. Bagaimana? Mungkin kau berteman dengannya tapi bukan denganku? Teman baik? Kenapa sekarang kita jadi teman baik lagi? Bagaimana sikapmu saat aku bilang perusahaanku bangkrut dan ingin meminjam uang darimu? Kau memperlakukanku seperti itu hanya karena melihatku memakai seragam pengantar makanan. Shan, bagaimana bisa kau bersikap seperti ini? Haitang adalah teman terbaik kita dan selalu tulus padamu. Bagaimana bisa kau melakukan hal ini? Shan, ku beritahu kau bahwa dalam hidup kita harus bisa berempati. Haitang, aku. Ayo, Yue Fei. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Shan, ku beritahu kau bahwa berteman itu harus dengan tulus. Haitang, kamu mau membawaku kemana? Ikut saja denganku, aku akan memberimu kejutan. Wah, Dut. Bukankah ini Gu Haitang? Kenapa tidak fokus mengantar pesanan makananmu dan malah meminjam uang di mana-mana lagi? Kamu kenapa? Aku sarankan kau menjauh darinya. Dia sudah bangkrut. Waspadalah, dia akan meminjam uang padamu. Zhang Xixian, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Aku bisa melakukan hal yang lebih parah lagi. Kamu, Zhang Xixian, apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Kamu berani memukulnya? Memangnya kenapa kalau aku memukulnya? Dia sudah bangkrut. Kalau bukan karena uang, aku tidak akan mau bersamanya. Orang sepertimu Haitang bersamamu itu benar-benar salah pilih orang. Kamu, Zhang Xixian, jangan terlalu sombong. aku sombong? Aku punya alasan untuk bersikap begini? Tidak seperti dirimu, yang sudah bangkrut tapi masih saja berkeliaran. Xixian, Sayang, kenapa kamu kesini? aku. Lihat si miskin ini. Dia sedang meminjam uang di mana-mana lagi. Aku sedang meminjam uang di mana-mana lagi. Ah, kau memukulku? Hei, berhenti sekarang juga. Dia memukulku. Sayang, Shan, aku bisa memaafkanmu, tapi kau harus menyetujui satu permintaanku. Haitang, katakan saja, aku akan menuruti apapun permintaanmu. Segera putuskan hubungan dengannya. apa? Aku sudah lama ingin memutuskannya. Siapa yang tidak tahu kalau dia bersamaku hanya demi uang? Shan, kenapa kau begitu menuruti perkataan orang miskin ini? Akan kuberitahu kau bahwa aku sama sekali tidak bangkrut. Aku hanya ingin melihat dengan jelas siapa yang bermuka dua dan siapa teman sejati. Apa? Kau tidak bangkrut? Aduh, aku hanya sedang hilang akal, aku salah, tolong maafkanlah aku. Ini semua karena wanita ini yang menghasutku. Xixian, kenapa kau bicara sembarangan begitu? Salah tetaplah salah. Pria tidak berguna sepertimu malah menyalahkan orang lain. Haitang, aku benar-benar tahu kalau aku salah. Tahu kalau kau salah. Jika aku benar-benar bangkrut, tidak tahu lagi apa yang akan kau lakukan padaku. Haitang, tolong maafkanlah aku. Aku benar-benar menyesal. Haitang, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Kau tidak bisa hidup tanpaku, atau tidak bisa hidup tanpa uang. Zhang Xixian, saat kau tidak punya uang, apakah aku pernah menghinamu sedikit pun? Sekarang saat aku tidak punya uang, kau malah memperlakukanku seperti ini. Maafkan aku benar-benar salah. Rasakan itu. Shan, aku memaafkanmu, tapi bukan berarti kita masih berteman. Haitang, aku benar-benar tahu kalau aku salah. Tapi kita kan saudari yang tumbuh besar bersama. Saudari? Kapan kamu pernah menganggapku sebagai saudari? Haitang, aku tahu aku salah, aku akan berubah, ya. Merebut laki-lakiku, menjadikanku sumber uangmu, aku benar-benar bodoh karena begitu mempercayaimu. Shan, kita ini selalu menjadi saudari yang baik. Kamu bisa seperti sekarang ini semua berkat bantuan Haitang. Bagaimana bisa kamu bersikap seperti ini? Bicaralah lagi setelah kamu berubah. Ayo kita pergi. Yue Fei, lihatlah mobil-mobil ini. Pilih saja sesukamu. Sebenarnya kamu tidak perlu memberiku mobil. Aku membantumu bukan demi semua ini. Aku tahu, tapi demi aku, kamu sampai menggadaikan mobilmu. Apa salahnya jika aku membelikanmu sebuah mobil? Hei. Apa yang kalian lakukan? Kami datang untuk membeli mobil. Membeli mobil? Apa kalian sanggup membeli mobil? Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Bicara bagaimana? Aku sudah sering melihat orang-orang seperti kalian. Tahu tidak berapa harga mobil-mobil di sini? Yang paling murah saja lebih dari 400 juta rupiah. Apa kalian mampu membelinya? Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku? Kalau bisa beli, ya beli. Kalau tidak, segera pergi dari sini. Iya, saya datang. Dengar ya, jangan ganggu bisnis kami. Segera keluar dari sini. Orang macam apa mereka itu? Tidak apa-apa, kita lihat-lihat sendiri saja. Hei Fei, coba lihat mobil ini. Apakah kamu menyukainya? Tentu saja suka. Aku sudah lama menginginkan mobil ini. Kalau begitu kita beli mobil ini. Mulai sekarang mobil ini jadi milikmu. Apa itu benar? Benarkah? Haitang, apakah kamu benar-benar akan memberiku mobil ini? Aku benar-benar merasa sangat senang. Wah, Gu Haitang, kenapa kamu ada di mana-mana? Kenapa seorang pengantar makanan melihat mobil-mobil ini dan merasa dirinya seperti bos besar?
Hong Yu, kenapa bicaramu seperti itu? Wah, UFA, kamu sudah pulang dari luar negeri? Apa kamu masih belum tahu? Gu Haitang sudah bangkrut, sekarang dia hanya seorang pengantar makanan. Saran saya, bergaulah dengan orang-orang kelas atas seperti kami. Bersama dengannya, memangnya dia itu siapa? Apa kamu tahu kalau Haitang? Dia. UFA, jangan ladeni dia. Ayo kita pergi membayar. Masih mau beli mobil? Masih mengira dirinya adalah bos besar yang dulu. Berhentilah berkhayal. Apa urusannya denganmu? Kalau aku mampu membelinya atau tidak? Tidak, itu bukan urusanmu. Mengapa aku tidak perlu peduli? Kita kan teman baik. Aku tidak mau teman baikku menanggung malu di depan umum. Teman baik, segeralah, singkirkan wajah palsumu itu. Masih mengira dirimu adalah bos dari grup Juncang. Sekarang kamu hanyalah seorang pengantar makanan. Coba lihat dirimu saat ini dan lihatlah aku sekarang. Perusahaanku ini sedang berada di masa jaya. Masa depannya sangat cerah. Kariermu sukses. Kalau begitu, selamat untukmu. Hei, ucapan selamatmu itu sama sekali tidak berharga bagiku. Hong Yu, kamu sungguh keterlaluan. Kita semua adalah teman baik, bagaimana bisa kamu bersikap seperti ini pada Haitang? Hei, aku tidak punya teman baik sepertinya. Aku merasa malu. Hong Yu, aku selalu tulus padamu. Saat kamu tidak punya uang dan memintanya padaku, apakah aku pernah merendahkanmu? Itu urusanmu. Saat kamu kaya, aku akan menyanjungmu. Tapi sekarang kamu jadi pengantar makanan, masih berharap aku bersikap manis padamu? Hong Yu, bagaimana bisa kamu berubah menjadi seperti ini? Tutup mulutmu. Ada apa dengan keadaanku sekarang? Lagi pula, nama Hong Yu bukan untuk kamu panggil sembarangan. Kamu harus sadar akan posisimu sekarang. Aku malas bicara denganmu. UFA, membeli mobil lebih penting. Ayo kita pergi sekarang. Apa kamu sanggup membelinya? Membeli mobil? Apa tidak ada orang yang melayani? Ada kok. Hei, kenapa kalian berdua masih di sini? Benar sekali. Kenapa sembarang orang bisa masuk ke sini sehingga merusak suasana hati saya untuk membeli mobil? Oh, maaf. Maaf sekali, Pak. Mohon maaf. Tunggu sebentar ya. Saya akan segera mengusir mereka. Hei, kalau kalian tidak segera pergi, saya panggil satpam ya. Kami datang untuk membeli mobil. Saya mau mobil ini. Apa kamu sanggup membelinya? Tidak. Mobil ini, Anda yakin mau membelinya? Benar? Siapkan kontraknya sekarang. Mobil ini saya yang beli. Pak, Anda juga mau mobil ini? Kenapa? Apa menurutmu saya tidak mampu membelinya? Oh, bukan begitu. Hanya saja kebetulan mobil tipe ini di toko kami hanya tersisa 1 unit saja. Lihatlah dia, lalu lihatlah saya. Menurutmu, siapa di antara kami yang terlihat mampu membeli mobil ini? Hong Yu, cukup. Mobil ini sejak awal sudah kami pilih lebih dulu. Sudahlah, diam saja. Kamu, memangnya kenapa kalau kamu yang melihatnya duluan? Kamu itu hanya seorang pengantar makanan. Apa punya uang untuk beli mobil? Mobil ini ingin kuberikan kepada UFA. Saya sudah memutuskan untuk membeli mobil ini. Kamu masih mampu beli mobil sekarang. UFA, setelah tinggal di luar negeri beberapa tahun, kenapa kamu jadi begini, Lugu? Apa menurutmu orang seperti dia sekarang mampu beli mobil? Haitang tidak mau berurusan dengan orang seperti ini, lagi pula aku juga tidak begitu suka mobil ini. Tapi, ayo kita lihat yang lain di sebelah sana. Hei, kenapa mau lari karena tidak mampu beli mobil? Hong Yu, bagaimana bicaramu itu? Dia sebenarnya sama sekali tidak bangkrut. Dia tidak bangkrut? Perusahaannya sekarang tidak ada satu orang pun. Kamu bilang tidak bangkrut? Aku tidak percaya. Bukankah kamu menyukainya? Aku berikan padamu saja. Kalau tidak mampu, ya tidak mampu. Jangan bicara manis seolah memberikannya padaku. Sekarang kamu cuma pengantar makanan. Kenapa bergaya sok kaya di depanku? Hong Yu, kamu jangan keterlaluan. Gu Haitang, ku katakan ya. Setelah bangkrut dan jadi pengantar makanan, kamu tidak punya kemampuan lain, tapi kemampuan membualmu makin hebat saja. Hong Yu, apa hakmu merendahkan pengantar makanan? Apa salahnya aku mengantar makanan? Aku mencari uang dengan kemampuanku sendiri dan tidak menyalahi hati nurani. Jangan berlagak sok suci di depanku. Asal tahu saja, aku memang merendahkan pengantar makanan. Jak kapan kau jadi gila harta begini? Ternyata aku baru bisa melihat wajah aslimu. Gila harta? Apakah bergaul sesama kalangan atas dianggap gila harta? Di masyarakat sekarang ini, kalau kau punya uang dan kekuasaan, kau bisa berkuasa. Sedangkan kau, si pengantar makanan, lebih baik kau diam dan menjadi pesuruh saja. Setelah bertahun-tahun terjun ke masyarakat, apa kau masih belum menyadarinya? Hong Yu, bagaimanapun juga kita pernah menjadi teman sekelas. Aku sarankan jangan bersikap begitu angkuh. Angkuh? Apa aku angkuh? Apa aku angkuh? Hahaha, Tuan Hong Yu memang sangat dermawan. Hahaha. Ji, satu hal lagi.
Kubilang sekali lagi jangan pernah sebut kata teman di hadapanku, karena itu sangat memalukan. Aku pun tidak sudi punya teman munafik dan gila harta sepertimu. Asal kau tahu, percaya atau tidak, aku tidak bangkrut. Aku hanya ingin melihat wajah asli orang-orang di sekitarku, supaya bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Kau bilang siapa yang anjing? Siapa yang merasa dialah orangnya? Beraninya kau. Aduh, Haitang, kau tidak apa-apa. Hong Yu, jangan keterlaluan. Kubilang, apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Sekali lagi kubilang, nama Hong Yu bukan sesuatu yang boleh kau panggil sembarangan sekarang. Sekarang, UFA, mari kita lihat mobil yang lain. Hei, bukannya hari ini kamu mau beli mobil? Kalau begitu biar ku temani kamu bermain. Apa sebenarnya maumu? Bukannya hari ini kamu tidak bangkrut? Bukannya kamu masih punya uang? Hari ini mobil apapun yang kamu beli, aku akan beli yang sama. Pergilah pilih sana. Tuan, silakan dilihat mobil ini. Pergilah dulu. Aku akan memanggilmu setelah selesai memilih. Baik, siap Kak. Jika butuh apapun, panggil saja Xiao Jiang. Xiao Ya. Jiang ya. Ayo, aku ingin lihat seberapa hebat kemampuanmu untuk membeli mobil semahal apapun itu. Jangan bicara omong kosong. Cepat pilih mobilnya. UFA, lihatlah apakah kamu suka mobil ini? Haitang, bagaimana kalau kita batalkan saja hari ini dan pergi? Bisa beli lain hari saja. Tidak apa-apa UFA. Aku ingin lihat trik apa yang dia mainkan hari ini. Hari ini aku pasti akan membeli mobil ini. UFA, mari Ya. kita lihat mobil yang di sebelah sana. Haitang, kamu tidak apa-apa, cepat bangun, Hong Yu. Jangan keterlaluan. Ada apa? Mengapa malah menyalahkanku? Sepertinya Haitang ini ketakutan setelah melihat begitu banyak mobil bagus sampai tidak bisa berdiri tegak. Pilih, yaitu mobil ini. Gua Haitang. Aku sudah memberimu kesempatan untuk mundur, tapi engkau malah tidak memanfaatkannya ya. Apa engkau tahu berapa harga mobil ini? Lebih dari 4 miliar rupiah. Dengan keadaanmu sekarang, kau mau beli pakai apa? Apakah aku mampu membelinya atau tidak? Itu bukan urusanmu. Lagi pula 4 miliar rupiah. Apa itu sangat mahal? Cih, kau bicara soal 4 miliar rupiah dengan begitu mudahnya. Apa kau tidak sadar diri dengan keadaanmu sekarang? Sebaiknya kau pikirkan baik-baik dulu. Apakah kau mampu membeli mobil ini atau tidak? Jangan sampai nanti kau tidak bisa mengeluarkan uang 4 miliar rupiah. Mana mungkin aku tidak mampu membelinya? Apa mungkin? Aku tidak bisa mengeluarkan 4 miliar rupiah. Jika engkau benar-benar bisa membeli mobil ini, aku akan mengikutimu kapan saja. Ternyata selama bertahun-tahun ini, setiap kali kau mengambil uang dariku, kau menganggapku sebagai sumber uangmu? Kau memberiku uang? Itu karena engkau memang mau memberikannya. Aku tidak memaksamu, kan? Baru kali ini aku mendengar, orang yang meminjam uang tapi malah bersikap begitu angkuh. Selama bertahun-tahun ini, uang yang kuberikan padamu juga tidak sedikit. Apa? Jangan bilang engkau ingin meminta kembali uang yang kau pinjamkan padaku. Aku tidak akan mengembalikannya padamu. Siapa yang bisa membuktikan kalau aku pernah meminjam uang darimu? Tenang saja, uang itu kuberikan kepadamu, anggap saja sebagai bayaran atas kebodohanku selama bertahun-tahun ini. Siapa teman sejati, dan siapa yang hanya penjilat. Setimpal juga. Kau berani sekali menghinaku. Kau sekarang hanyalah seorang suruhan. Camkan itu, kau hanya pantas menjadi pengantar makanan. Kau berani memukulku. Aku benar-benar buta karena berteman dengan orang sepertimu. Bukankah kau bilang ingin membeli mobil yang sama denganku? Bagaimana dengan mobil ini? Bagaimana menurutmu? Lucu sekali. Jika pengantar makanan sepertimu saja bisa membelinya, mana mungkin aku tidak bisa? Justru kau itu terlalu banyak membual. Sebentar lagi akan diusir oleh satpam. Mobil ini harganya 10 miliar rupiah. Memang benar. Kalau begitu, mari kita bertaruh hari ini. Siapapun yang bisa membeli mobil ini, dia harus berlutut dan meminta maaf kepada yang lain. Baik, siapa takut? Tunggu saja pembalasanku. Halo, Direktur Ma. Aku sedang melihat mobil di dealer. Lalu ditindas oleh seorang wanita pengantar makanan. Anda harus membantuku memberinya pelajaran. Apa? Tunggu di sana, aku akan segera datang. Temanku akan segera datang untuk membayar tagihannya. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa belakangan ini aku mengenal seorang teman yang sangat berkuasa. Dia adalah manajer umum cabang dari Grup OneFei. Grup OneFei? Kenapa? Apa? Kamu takut? Inilah jenis teman yang pantas untuk orang selevelku.
Kamu benar-benar hanya mau berteman dengan orang kaya saja. Memangnya kenapa? Apa aku harus berteman dengan kurir pengantar makanan sepertimu? Dan menjadi pesuruh rendahan bersama? Hong Yu, apa kamu benar-benar tidak peduli dengan hubungan kita selama bertahun-tahun? Dulu kita pergi merantau dari kampung halaman bersama, menjadi pelayan dan mencuci piring bersama, sampai akhirnya mendirikan perusahaan. Kita sudah melewati semua kesulitan itu. Kenapa sekarang matamu bisa dibutakan oleh uang? Jangan menceramahiku dengan kata-kata bijak itu. Masa-masa sulit yang dulu itu sudah cukup bagiku. Aku bahkan tidak sudi untuk mengingatnya lagi. Siapapun yang punya uang dan punya kemampuan, dialah yang akan menjadi temanku. Itulah aturan di masyarakat ini. Aku ingin lihat sehebat apa teman barumu itu. Siapa itu? Siapa yang mau melihat seberapa hebat kemampuan saya? Direktur Ma, akhirnya Anda datang juga. Ini kurir pengantar makanan sialan ini. Dia bilang, aku tidak mampu beli mobil ini, dia menghinaku. Tadi dia juga menjelek-jelekkan Anda. Dan bahkan menamparku. Hong Yu, payah sekali nasibmu ini. Sampai ditindas oleh seorang kurir. Apalagi dia cuma seorang wanita, hahaha. Direktur Ma, Anda tidak tahu. Wanita ini sangat pandai bersilat lidah. Dia benar-benar jahat. Manajer umum cabang grup Wan Fei, benarkah? Teman Anda lah yang bersikap tidak masuk akal lebih dulu. Wah, ayo kemari. Kalau begitu coba jelaskan padaku apa yang tidak masuk akal. Pak, tolong beri penilaian yang adil. Kami yang lebih dulu memilih mobil ini, tapi setelah kami mengalah pun dia masih terus mencari masalah. Begitukah? Kalau begitu menurutku masalah ini tidak ada masalah. Memangnya kenapa kalau dia merebutnya? Mobil seperti ini, apa kalian berdua mampu membelinya? Hahaha. Grup Wan Fei adalah perusahaan yang sangat ternama. Sebagai manajer umum di sana, kupikir setidaknya Anda masih bisa bersikap masuk akal. Perusahaan yang sangat ternama, sebagai manajer umum di sana, kupikir setidaknya Anda masih bisa bersikap masuk akal. Kebenaran? Hei, coba tanyakan saja pada orang-orang. Di wilayah ini, grup Wan Fei kamilah kebenarannya. Grup Fang Fei kami adalah perusahaan dekorasi terbesar di kota ini. Direktur Ma, Anda tidak tahu kalau kurir ini dulunya adalah bos perusahaan. Sayang sekali ya, sekarang dia hanya menjadi seorang pesuruh. Wah, ternyata dia dulunya orang hebat ya. CK, sungguh sangat disayangkan. Tetapi setiap orang harus memiliki kesadaran diri. Memangnya kenapa kalau pernah jadi bos, melihat keadaanmu sekarang, bukankah kamu hanya kurir pengantar makanan rendahan? Hehe, biar ku beritahu ya, orang terpandang sepertiku paling merendahkan orang miskin sepertimu. Sekarang juga, segera berlutut dan minta maaf kepada saudaraku yang merendahkan orang miskin sepertimu. Sekarang segera berlutut dan minta maaf kepada saudaraku. Jika suasana hatiku sedang baik, mungkin aku bisa melepaskanmu. Jelas-jelas dia yang tidak mau melepaskannya sejak awal. Hehehe Hong Yu, perempuan ini sifatnya buruk sekali ya. Menarik juga ya. Jika aku tidak salah ingat, direktur utama grup Wan Fei adalah Wan Zong, bukan? Wah, lihat ini. Orang yang pernah jadi bos memang berbeda ya. Bahkan tahu tentang Wan Zong kami. Tapi aku beritahu kamu, nama Wan Zong kami bukan sesuatu yang bisa kau panggil sembarangan. Bagaimana jika aku katakan bahwa Wan Zong adalah teman baikku? Hahaha. Perempuan ini sudah berlagak, malah tidak ada habisnya. Kau ini. Hei Hong Yu, apa yang sedang kamu lakukan? Kita semua adalah orang yang memiliki status. Untuk apa menggunakan kekerasan? Ya, benar sekali. Tapi aku beritahu kau pengantar makanan rendahan, nama Wan Zong kami bukan untuk sembarang orang. Hei Hai Tang, kalian sungguh keterlaluan. Kalian benar-benar semakin tidak masuk akal saja. Mengapa? Harus membeda-bedakan status sosial orang? Apa salahnya menjadi miskin? Apakah orang miskin tidak berhak untuk bicara kebenaran? Beraninya kau menceramahiku? Aku beritahu kau sebagai orang dengan status sepertiku, berbicara denganmu saja sudah merupakan suatu kehormatan bagimu. Aku adalah seorang pengantar makanan. Memangnya kenapa kalau aku miskin? Tetap saja kalian tidak boleh menghina harga diriku. Orang seperti kalian mengenakan pakaian bermerek, namun tidak memiliki hati nurani sedikit pun. Hati nurani?
Berapa harga hati nurani itu? Lihatlah kondisimu yang menyedihkan ini. Coba beritahu aku, kau punya hati nurani, lalu kenapa hidupmu berantakan seperti ini? Pengantar makanan rendahan, hahaha. Baiklah. Kalau begitu, hari ini aku akan menghadapi kalian. Halo lawan. Sepertinya kabarmu cukup baik belakangan ini. Anak buahmu mengatasnamakan grup One Fei bersikap sangat kurang ajar di dealer mobil. Direktur Gu, saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Apa yang terjadi? Tidak mengerti? Kalau begitu biar anak buahmu yang bicara padamu. Bagaimana menurutmu? Apa kamu mau menerima telepon dari ketua kalian, Wan Zong? Direktur Ma, lihatlah, dia masih saja berlaga. Siapa yang tahu nomor siapa yang dia simpan? Apa dia pikir bisa menipuku hanya dengan nomor sembarangan? Wanita sombong ini, hahaha. Halo, Direktur Gu. Direktur Gu. Sekretaris, Ketua, segera siapkan mobil untuk pergi ke dealer mobil. Ketua, ada masalah apa sampai terburu-buru seperti ini? Jangan banyak tanya, segera siapkan. Ada urusan mendesak. Baik. Bohongi. Kau pikir sembarang telepon bisa membuatku menjawabnya? Apa kau pantas? Kau benar-benar tidak masuk akal. Asal kau tahu, tamparan tadi itu telah menghancurkan masa depanmu, dan tamparan kali ini akan menghancurkan seluruh hidupmu. Wah, aku benar-benar ingin lihat bagaimana engkau menghancurkan hidupku hari ini. Gu Haitang, aku sarankan padamu, demi pertemanan kita selama bertahun-tahun, segeralah minta maaf kepada Direktur Ma ini, dan... Dasar wanita sialan, segera berlutut dan minta maaf. Maka aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Kalian benar-benar sudah keterlaluan. Biar aku beritahu kalian, Haitang, dia sama sekali tidak bangkrut. Gu Haitang, jangan sampai kau tidak tahu diri. Direktur utama, ini pertama kalinya aku melihat Anda begitu terburu-buru, hingga aku tidak sempat memanggil sekretaris lain kembali. Temanku ini adalah Direktur Utama Grup Junchan, Direktur Gu. Pencapaian yang kurai hari ini adalah berkat dukungannya di masa lalu. Bagiku dia memiliki jasa yang sangat besar dalam hidupku. Cepatlah sedikit. Tapi jika ada yang berani menyentuh Direktur Gu hari ini, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Kalian terlalu naif. Apa kalian pikir masalah ini akan selesai begitu saja jika kalian tidak mempermasalahkannya? Kalian benar-benar merasa hebat. Masih saja berlagak di sini. Apa kamu pikir aku akan percaya? Hong Yu, tahan dia. Baik, Direktur Ma. Hong Yu, hentikan sekarang juga. Aku peringatkan bahwa kamu sedang menghancurkan masa depanmu sendiri. Berhenti. Oh, Wan Zong. Wan Zong, kenapa Anda ada di sini, Wan Zong? Aku sudah melihat semuanya. Direktur Gu, apa kamu pikir kamu bisa menyentuhnya? Kamu sudah bosan hidup? Wan Zong, aku. Direktur Gu, saya benar-benar minta maaf. Saya datang terlambat. Wan Zong, saya sudah sangat senang Anda bisa datang. Ini membuktikan bahwa Anda masih menganggap saya sebagai teman. Wan Zong, Direktur Ma ini adalah bawahan Anda, kan? Seorang manajer umum dari kantor cabang grup, sangat sombong. Lawan, selera Anda dalam memilih orang sebaiknya diubah sedikit. Xiao Ma, kemari kamu. Kamu, kemarilah. Kurang ajar kamu. Kemari. Wan Zong, aku. Apa yang baru saja kamu lakukan? Aku hanya menamparnya beberapa kali. Hanya menampar beberapa kali ya? Aku hanya menampar beberapa kali, ya? Wan Zong. Aku salah. Aku benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah teman Anda. Ini semua karena dia. Ini cuma pengantar makanan rendahan, Wan Zong saya. Saya benar-benar tidak tahu kalau dia adalah teman Anda. Apa kau tahu siapa dia? Ini adalah ketua dari grup Junchan, Direktur Gu Haitang. Beliau adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup saya. Kau tahu tidak? Kau tahu tidak? Iya, saya tahu. Direktur Gu, maafkan saya. Ini semua gara-gara kau, bocah tengik. Kau sudah menghancurkanku hari ini. Direktur Ma, saya juga tidak tahu kalau dia pura-pura bangkrut. Kau pikir dengan bilang tidak tahu saja sudah cukup? Direktur Ma, masih berani bersikap angkuh di hadapanku? Aduh, saya salah lagi. Apa memang seharusnya kau minta maaf kepadaku? Apa aku orang yang kau tindas itu? Direktur Gu, maafkan saya.
mohon berlapang dada dan maafkan orang rendah seperti saya ini. Saya berlutut kepada Anda, ya. Maafkan saya, tolong ampuni saya. Hari ini saya beruntung karena mengenal Wanzong, sehingga kau berlutut untuk meminta maaf kepadaku. Seandainya saya hanya orang biasa, apa saya yang harus berlutut dan minta maaf kepadamu? Tidak. Saya akan tetap berlutut. Saya salah. Anda merasa sangat tinggi hati, hanya karena memiliki sedikit uang. Apakah Anda benar-benar merasa memiliki kemampuan untuk menindas yang lemah? Saya beritahu Anda, bahkan orang yang paling biasa sekalipun, Anda tidak berhak untuk menindasnya. Memiliki uang bukanlah alasan bagi Anda untuk menindas orang lain. Orang-orang seperti Anda selalu saja membeda-bedakan derajat sosial seseorang. Apakah Anda merasa lebih mulia dari orang lain hanya karena merasa kaya? Mahau. Orang seperti Anda yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas yang lemah tidak pantas berada di grup kami. Mulai hari ini, semua hak istimewa perusahaan segera dicabut. Sejak sekarang dilarang melangkah ke dalam grup OneFei sedikit pun. Jangan. Wanzong, saya salah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Berikan satu kesempatan terakhir. Sudah saya katakan kepada Anda. Sudah pernah saya katakan sebelumnya, seseorang itu harus memiliki hati nurani. Apa yang Anda lakukan hari ini? Coba tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah itu sesuai dengan hati nurani? Saya salah. Direktur Gu, ini adalah teman Anda. Lihatlah. Hai Tang, saya salah. Kita ini adalah teman. Bukankah kamu bilang aku bahkan tidak layak memanggil namamu? Hai Tang, aku sungguh tahu aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Sekarang kamu melihatku bangkrut. Menjadi seorang pengantar makanan, maka kamu menghina dan menginjak-injak harga diriku. Hong Yu, aku sungguh merindukan masa lalu. Saat tidak ada kepentingan, dan juga tanpa wajah palsumu ini. Aku beritahu kamu Hong Yu, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Keadilan ada di hati setiap orang. Jangan memandang rendah siapapun dengan prasangka. Roda kehidupan selalu berputar. Jangan mengira karena kamu punya sedikit uang, seberapapun suksesnya kamu, jangan pernah meremehkan siapapun. Teman palsu sepertimu, tidak aku butuhkan lagi. Ayo pergi UFA. Kita pergi mengambil mobil. Halo, hai Tang. Masih sibuk di hari raya begini? Kamu tidak melupakan pertemuan keluarga kita, kan? Cepatlah datang, ibu menunggumu di depan hotel. Baik Bu, aku akan segera ke sana. Hai Tang. Iya Bu. Hai Tang. Biarkan ibu melihatmu dengan jelas. Anak ini sibuk bekerja setiap hari. Sudah berapa lama ibu tidak melihatmu? Hai Tang, kenapa kamu memakai baju pengantar makanan saat pulang di hari raya begini? Tadi di jalan. Tidak sengaja menabrak seorang pengantar makanan. Karena searah aku sekalian mengantarkannya. Orangnya tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa Bu, jangan khawatir. Ayo kita masuk. Hai Tang, apakah kamu tidak mau ganti baju? Aduh Bu, makan bersama keluarga tidak perlu terlalu formal. Ayo pergi, jangan buat mereka menunggu lama. Baiklah. Aku mau ke toilet sebentar. Baiklah, cepat ya. Iya Bu. Dari mana datangnya pengantar makanan bau ini? Punya mata tidak? Hei Xiaoji, ternyata kamu sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kamu semakin tampan sampai aku hampir tidak mengenalimu. Kamu siapa? Aku kakak sepupumu, Gu Haitang. Oh, kakak sepupu, Gu Haitang. Xiaoji Ye, kamu sungguh keterlaluan sampai tidak mengenali kakak sepupumu sendiri. Ayo, kita segera kembali ke dalam. Hei, berhenti. Cukup sampai di sini. Ku dengar dari Bibi, kalau hidupmu di luar sana sangat sukses. Tapi kenapa malah jadi pengantar makanan seperti ini? Hari ini perayaan tahun baru dan kumpul keluarga. Tapi kamu berpakaian seperti ini? Kalau kamu tidak malu, kami yang merasa malu. Pantas saja 3 tahun tidak pulang ke rumah. Xiaoji, biar bagaimanapun, aku ini tetap kakak sepupumu. Kamu hanya menilai orang dari penampilannya saja. Hei, berhenti, cukup. Kamu masih menganggap dirimu sungguh memalukan. Semua orang di keluarga kita sekarang sudah sukses dan jadi orang-orang hebat. Kenapa malah ada orang yang memalukan sepertimu? Xiaoji, bagaimana bisa kamu jadi seperti ini sekarang? Kita ini kerabat, keluarga yang paling dekat. Hei, berhenti, cukup. Dengan penampilanmu yang seperti ini, kusarankan kamu segera pergi sebelum kerabat yang lain melihatmu. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Hei, tunggu. Mau pergi kemana? Pintunya di sebelah sana. Pergilah ke arah sana. Kenapa kamu bersikap seperti ini, Xiaoji? Hanya karena kamu tidak menyambutku, bukan berarti yang lain juga tidak. Karena kamu tidak menyambutku, bukan berarti semua orang tidak menyambutku. Sekarang aku mengerti. Kamu melihat saudara-saudara kita sudah kaya dan ingin ikut menumpang hidup. Dan lagi, jika orang-orang bertanya nanti, katakan saja bahwa kamu adalah manajer umum di kilang anggur Meile. Tapi aku hanyalah seorang kepala departemen penjualan. Ikuti saja perkataanku. Katakan saja seperti itu.
agar mereka tahu kekuatan kita. Baik, sayang. Aku akan menuruti semua perkataanmu. Sayang, tas ini tidak terlihat palsu kan? Tas ini adalah barang tiruan kualitas tinggi yang khusus kupesan melalui jasa titip. Tenang saja. Kualitasnya bahkan lebih baik daripada yang asli. Hei, Xiaojie. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu malah bertengkar dengan seorang pengantar makanan? Kakak ipar, kalian datang di waktu yang tepat. Coba kalian lihat baik-baik siapa pengantar makanan ini. Oh, ternyata Haitang, kakak sepupu, ini aku. Haitang, kenapa sekarang kamu bekerja sebagai pengantar makanan? Pantas saja sudah 3 tahun kamu tidak pulang ke rumah. Kakak sepupu, kamu sepertimu sudah cukup bagus bisa mendapatkan pekerjaan. Menurutku, pekerjaan pengantar makanan ini sangat cocok untukmu. Kakak sepupu, kenapa sekarang kakak seperti ini? Jangan panggil aku kakak sepupu. Aku tidak punya kerabat miskin yang bekerja sebagai pengantar makanan sepertimu. Lihatlah, ini sedang perayaan tahun baru, semua orang memakai baju baru dan perhiasan mewah. Tapi kamu masih saja bekerja serabutan di sini? Apa tidak merasa memalukan? Tepat sekali. Kenapa? Kamu tidak terima? Tahan saja rasa kesalmu itu. Ayo sayang, Xiaojie. Kita masuk. Kakak dan adik sepupu, kenapa sekarang mereka jadi hanya memandang harta? Fang Lian, apakah putrimu itu pulang hari ini? Ibu, dia sudah pulang. Sebentar lagi sampai. Bisnis besar apa yang dia lakukan di luar sana sampai 3 tahun tidak pulang? Benar-benar tidak tahu sopan santun. Ibu, Haitang sedang sibuk. Dia sangat mengkhawatirkan ibu, dia sering menanyakan kabar nenek padaku. Memangnya pencapaian apa yang bisa didapat seorang gadis di luar sana? Sudah tahun baru tapi belum juga sampai di rumah? Sungguh tidak punya tata krama. Semuanya lihatlah, si bos besar sudah pulang. Mari sayang, silakan duduk. Nek, tadi nenek baru saja menanyakanmu. Nenek, oh Bibi. Bukankah Bibi bilang, kalau Haitang punya perusahaan sendiri dan menjadi bos besar di luar sana? Kenapa sekarang jadi pengantar makanan? Aduh Haitang, kamu ceroboh sekali. Hari ini dalam perjalanan pulang dia terlalu terburu-buru, sehingga tidak sempat berganti pakaian. Aduh Bibi, sepertinya selama ini Bibi hanya membohongi kami. Mana ada pengantar makanan jadi bos besar. Bukan begitu? Haitang benar-benar punya perusahaannya sendiri. Bibi, meskipun pekerjaan pengantar makanan ini bukanlah pekerjaan yang terhormat, tapi Bibi tidak perlu membohongi semua orang, apalagi membohongi nenek. Astaga, aku benar-benar tidak berbohong pada kalian. Haitang, cepat jelaskan pada semuanya. Cukup. Ini bukan hal yang membanggakan? Kenapa masih didebatkan? Nenek, lihatlah Gu Haitang itu. Berpakaian seperti ini, kejamuan keluarga, jelas-jelas tidak menghormatimu. Benar tidak memperhatikan penampilan. Acara perkumpulan keluarga saat tahun baru ini kamu malah berpakaian seperti ini. Nenek, hari ini keadaannya sangat mendesak jadi aku. Sudahlah, cepat duduk. Haitang, cepatlah duduk. Aduh, aku kira barusan ada gempa sampai mejanya ikut bergoyang. Hahaha. Aduh, sepupuku. Mengapa kamu begitu ceroboh? Ayo cepat bangun dan segera duduk. Haitang, kamu tidak apa-apa? Ibu, aku tidak apa-apa, jangan khawatir. Kakak sepupu, kenapa kamu begitu ceroboh? Bahkan mencari tempat duduk saja tidak bisa dengan benar? Bukankah kamu tahu sendiri, kenapa aku bisa terjatuh? Aku berniat baik membantumu berdiri, tapi apa maksud perkataanmu itu? Benar sekali. Tidak menyangka, karena tidak sengaja memakai seragam pengantar makanan ini. Ternyata aku bisa melihat sifat asli kalian. Haitang, cepatlah duduk. Lihatlah kekacauan yang terjadi ini. Membuat nenek tidak senang. Nenek, ini adalah kado tahun baru dari aku untuk nenek. Nenek, ini khusus aku, dan Yang Zuo titipkan dari luar negeri untuk nenek. Suka sekali. Meng Die, kamu sungguh perhatian. Nenek, lihatlah kado yang sudah aku siapkan ini. Semoga nenek selalu tersenyum bahagia, sehat, dan panjang umur. Hahaha. Aduh, kalian semua adalah cucu kesayanganku. Kalian semua sungguh perhatian. Ayo segera kembali duduk. Haitang, mana kado darimu? Masa kamu tidak menyiapkan kado untuk nenek? Sudah 3 tahun tidak pulang, dan tidak menyiapkan kado untuk nenek. Sepertinya kamu tidak memedulikan nenek, ya? Ibu, mana mungkin begitu? Haitang, kami sudah menyiapkan kado untuk ibu sejak lama. Haitang, cepat, keluarkan kado untuk nenek. Nenek, selamat tahun baru.
Oh, letakkan saja di sana. Lihatlah, ini juga merupakan tanda ketulusan dari Haitang. Aduh, Haitang. Kenapa kamu malah memberikan mangkuk rongsokan ini kepada nenek? Hahaha. Bu Haitang, tidak masalah jika kamu hanya menjadi pengantar makanan, tapi kenapa kamu memberikan mangkuk kepada nenek? Apa kamu ingin nenek membawa mangkuk ini untuk mengemis di jalanan? Ini bukan mangkuk biasa. Bu Haitang, jangan-jangan kamu mengintanya secara sembarangan dari pengemis di jalan saat sedang mengantar makanan? Menjadi pengantar makanan memang tidak menghasilkan banyak uang, tapi tidak seharusnya kamu memberikan barang seperti ini. Nenek, kenapa nenek membantingnya? Coba lihat dirimu, baru pulang sekali setelah 3 tahun, hanya membawa pulang sebuah mangkuk rongsokan. Nenek, apapun yang kuberikan, bukankah ini tetap hadiah tahun baru untuk nenek? Karena ini barang yang diberikan kepadaku, berarti ini milikku. Aku bebas membantingnya sesukaku. Apa aku harus minta izin darimu? Sial, benar kan nenek? Memang Mendie, yang paling pengertian. Itu kan barang antik. Duh, barang antik katanya. Berapa banyak pesanan makanan yang harus kamu antar baru bisa beli barang antik itu? Fanglin, lihatlah putri yang kamu didik ini. Ibu, aku benar-benar mengira putrimu ini sukses berkarier di luar sana seperti yang kamu katakan. Terlepas dari apa yang dia lakukan di luar sana, setidaknya dia harus menghormati orang tua. Nenek, ini benar-benar barang antik. Lihatlah putrimu. Bukannya belajar hal baik malah belajar membual di luar sana. Nenek, jangan marah lagi pada Bibi. Kalau aku juga semengecewakan itu, aku pun tidak akan sanggup mengatakannya. Jangan mempersulit Bibi lagi. berbohong kepada kalian. Haitang benar-benar. Sudah-sudah, jangan bicara lagi. Sayang, bukankah aku menyuruhmu mengeluarkan kunci mobilnya? Aduh, kunci mobil ini ada di saku. Sampai terasa mengganjal. Aduh, hebat ya kakak ipar sudah memakai Mercedes. Haha, itu hal kecil. Kapan-kapan ya, kakak ipar akan mengajakmu jalan-jalan. Pantas saja, aku melihat Xiao Zuo jadi lebih kurus. Pekerjaan memang penting, tapi menjaga kesehatan juga perlu. Iya, aku mengerti nenek. Terima kasih atas perhatiannya, Nenek. Yang Zuo kami sekarang adalah manajer umum di Kilang Anggur Meile. Tahun lalu dia menandatangani proyek besar dengan perusahaan grup besar dan menghasilkan cukup banyak uang. Grup Meile, apakah itu kilang anggur terbesar di daerah sini? Kakak ipar hebat sekali. Itu hal kecil. Kapan-kapan kakak ipar akan mengajakmu main ke kilang anggur. Boleh-boleh saja. Kilang Anggur Meile. Bukankah itu kilang anggur yang mulai bekerja sama dengan perusahaanku tahun lalu? Gu Haitang, apa yang kau bicarakan? Kami bekerja sama dengan Direktur Gu dari grup Junchan. Jangan-jangan kau pikir karena bermarga Gu. Kau juga adalah Direktur Gu, haha. Tidak akan percaya kalau kamu bos perusahaan. Berhentilah berakting. Bukan begitu. Apa yang Haitang katakan itu benar. Bibi, jangan membelanya lagi. Aku. Aduh, Haitang, jangan buat Bibi jadi susah. Coba lihat dirimu. Hanya pengantar makanan. Kenapa harus membohongi kami semua? Aduh, kita kan keluarga. Kenapa harus keras kepala begini? Tak peduli kalian percaya atau tidak, aku adalah pimpinan grup Junchan. Cika, Haitang. Aduh, coba katakan. Masih saja berpura-pura hebat di sini. Kalau kamu pimpinan grup Junchan, maka kami yang memakai mobil Mercedes ini sudah jadi triliuner. Kak, suamimu sangat hebat. Carikanlah pekerjaan untuk Bu Haitang. Pikirkanlah, tidak mudah bagi seorang gadis menjadi pengantar makanan. Benar Haitang, kalau butuh bantuan, bilang saja. Lagi pula kita semua keluarga. Sebagai kakak sepupu, mana tega melihatmu susah payah jadi pengantar makanan. Terima kasih, tidak perlu. Benciku. Meng Die, bicara baik-baik saja kenapa kamu malah memukul adikmu? Bibi, apa Bibi tidak lihat kalau Bu Haitang membanting kunci mobil kakakku? Benar sekali. Hei, Haitang. Meng Die ini berniat mengenalkan pekerjaan padamu. Kenapa malah membanting kunci mobilnya? Tidak. Haitang tidak bermaksud seperti itu. Sudahlah, apa kunci mobil ini rusak karena dibanting? Gawat, Kak. Lihatlah kunci mobil ini sudah rusak. Tahukah kamu ini mobil apa? Ini Mercedes? Nenek, lihatlah dia. Gu Haitang ini sungguh tidak tahu diri. Aku melihatnya bekerja sebagai kurir makanan sendirian di luar. Begitu lelah, sehingga aku berniat baik, ingin membantunya mencarikan pekerjaan yang layak. Tapi dia malah tidak senang melihatku sukses dan sampai merusak kunci mobilku. Meng Die,
Bukankah itu hanya kunci mobil, kenapa kamu sampai harus memukulnya? Bibi. Bibi tahu berapa harga mobil ini. Menjual Gu Haitang pun tidak akan sanggup menggantinya. Ibu, tidak apa-apa. Nenek harus benar-benar membela saya. Gu Haitang ini benar-benar tidak tahu terima kasih dan juga sudah keterlaluan. Hari ini sulit sekali bagi kita semua untuk berkumpul dan makan malam bersama. Haitang, coba lihat dirimu, apa yang sedang kau ributkan? Nenek. Ini sama sekali tidak terlihat seperti sebuah keluarga. Meng Die, jangan terlalu dipermasalahkan lagi dengan sepupumu itu. Kak, lupakan saja. Gu Haitang hanyalah seorang kurir makanan. Kau minta dia ganti rugi pun dia tidak akan sanggup. Mari kita bermurah hati saja. Kalian semua sudah keterlaluan. Biarpun putriku benar-benar seorang kurir makanan, tidak seharusnya kalian bicara seperti itu dan menghinanya. Bibi, kami tidak melakukan itu. Sebaliknya, kami justru ingin membantu Haitang. Hanya saja dia sendiri yang tidak mau menerima kebaikan kami. Bibi jangan menuduh orang baik aku. Sudah, semuanya berhenti bicara. Apakah kalian masih mau makan atau tidak? Nenek, makan. Bukankah itu hanya kunci mobil? Selama nenek senang, dan semua orang senang. Kita, apa masalahnya? Benar, nenek jangan marah lagi ya. Memberi saya sebotol anggur merah, supaya kita semua bisa bersenang-senang. Bukankah ini sedang merayakan tahun baru? Nenek tua seperti saya tidak bisa minum alkohol. Jadi hari ini anggur ini dikeluarkan untuk dicicipi bersama. Wah, ini. Katanya namanya kapal keheningan. Ini tidak mungkin sampahnya putih keluaran. 1970 kan? Zuo, bukankah tadi kamu bilang bekerja di kilang anggur? Bantu nenek lihat, ini anggur apa? Ah, baik nenek. Nenek, meminta yang Zuo untuk memeriksanya adalah pilihan yang tepat. Dia kan sangat profesional. Aduh, benar-benar anggur yang luar biasa. Botol anggur impor ini diperkirakan seharga 4 miliar rupiah. Aduh nenek, teman Anda ini sungguh sangat royal. Tentu saja, teman nenek pasti bukan orang sembarangan. Apa yang kamu lihat? Ini barang impor. Apa kamu mengerti? Seingat saya, tahun lalu grup Junchan bekerja sama dengan kilang anggur Meile memproduksi anggur ini. Bukankah kamu manajer umum di kilang anggur? Masa kamu tidak tahu? Mana mungkin saya tidak tahu. Gu Haitang, sepertinya kamu cukup mengerti ya. Karena kamu begitu mengerti, tolong jelaskan tentang anggur ini kepada semuanya. Anggur ini memang sampahnya putih tahun 1970. Nilainya 4 miliar rupiah juga benar. Tapi botol ini palsu. Ini mana mungkin? Apa yang dimengerti oleh kurir makanan sepertimu? Gu Haitang, apa yang sedang kamu bicarakan? Apa kamu meragukan profesionalismeku? Benar? Hanya seorang pengantar makanan, apa yang dia tahu tentang anggur? Gu Haitang baru bekerja beberapa hari di luar. Kamu sudah lupa siapa dirimu. Beraninya kamu bilang anggur merah pemberian teman nenek adalah palsu? Nenek, lihat Gu Haitang, dia sudah keterlaluan. Nenek, aku tidak berbohong. Di botol anggur ini ada kode QR. Biar aku pindai dan tunjukkan padamu. Apa yang mau dipindai? Sini, berikan padaku. Berikan. Hei, Gu Haitang, apa maksudmu ini? Bagaimana bisa kamu memecahkan botol anggur merah pemberian teman nenek? Jelas-jelas itu kamu. Hei, tidak. Sekarang kamu malah menyalahkanku. Gu Haitang, bagaimana bisa aku punya cucu seceroboh dirimu? Sungguh sia-sia sebotol anggur berkualitas yang sangat berharga ini. Ibu, tenanglah dulu. Haitang tidak sengaja melakukannya. Gu Haitang, kamu benar-benar membuatku sangat marah. Nenek, tenanglah dulu. Jangan sampai jatuh sakit karena terlalu marah. Gu Haitang, sudahlah, kamu tidak tahu apa-apa dan bilang anggur nenek palsu. Sekarang kamu malah memecahkannya. Kamu benar-benar sudah keterlaluan. Aku tidak melakukannya. Kakak ipar yang merebutnya dan menjatuhkannya. Hei, bukan begitu. Kenapa kamu malah menyalahkanku? Nenek, lihatlah dia. Masih saja berani memfitnah Yang Juo. Menurutku Gu Haitang ini sudah sangat tidak menghormati nenek. Nenek, kalau nenek menyukainya, kita pesan 1 botol lagi saja. Apa? Pesan 1 botol lagi? Anggur merah seharga 4 miliar rupiah. Memangnya kamu yang mau bayar? Aku rasa ada orang yang cuma mau numpang makan dan minum saja di sini. Masih mau pesan anggur seharga 4 miliar rupiah. Benar-benar lucu sekali. Gu Meng Die. Karena kamu adalah kakak sepupuku, aku sudah berulang kali mengalah padamu. Jangan melampaui batas. Aku melampaui batas? Hah? Kamu yang melakukan kesalahan. Kenapa sekarang malah menyalahkanku? Apakah kamu harus selalu membeda-bedakan derajat orang? Kenapa? Karena sekarang kamu merasa kaya, hidupmu sudah sukses, sedangkan aku hanya pengantar makanan. Makanya kamu terus menekanku seperti ini? Buat salah? Kenapa malah menyalahkanku? Nenek, lihatlah Gu Haitang.
Dia memecahkan botol anggur merahmu. Apa salahnya kalau aku menegurnya sedikit? Gu Haitang, berlututlah di hadapanku. Benar-benar tidak punya sopan santun. Tidak berguna sama sekali di luar sana. Lalu pulang ke rumah hanya untuk membuat masalah. Nenek, aku... Diam, jangan bicara lagi. Cepatlah berlutut dan minta maaf pada nenek. Kamu benar-benar keterlaluan karena sudah membuat nenek marah. Ibu, ini acara makan malam keluarga. Mari kita berdamai dan redamkan amarah. Lihatlah dirimu, beginilah cara kamu mendidik putrimu. Kalau tidak pulang sekalian, sekalinya pulang malah membuatku marah. Benar sekali. Memang lebih baik tidak usah pulang. Beginilah cara kamu mendidik putrimu. Cepat berlutut di hadapanku. Aku sama sekali tidak bersalah, Nenek. Apa nenek juga merendahkanku hanya karena aku seorang kurir pengantar makanan? Apa yang sedang kalian lakukan? Kenapa ramai sekali di sini? Hei, Yesheng, sudah datang. Nenek, kenapa nenek tampak tidak senang? Siapa yang sudah membuat nenek marah? Aduh, memang Yesheng, cucuku yang paling pengertian. Kamu memang tidak mengecewakan nenek yang sudah melihatmu tumbuh dewasa. Nenek sangat senang karena kamu bisa datang hari ini. Aduh, apa yang nenek katakan? Hari ini kan perayaan tahun baru. Sudah sewajarnya aku pulang untuk menemui nenek. Nenek, Yesheng ini adalah orang yang paling sukses di generasi kita. Dia benar-benar muda dan berprestasi. Itu benar. Aduh, jangan memujiku berlebihan. Yesheng, coba lihat siapa yang ada di sini. Wah, bukankah ini Gu Haitang? Lihatlah siapa ini. Oh, bukankah ini Gu Haitang? Yesheng, sudah lama tidak bertemu. Memang sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu jadi pengantar makanan begini? Yesheng, coba pikir, kita semua tumbuh besar bersama sejak kecil. Kenapa setelah dewasa perbedaan antar manusia bisa begitu besar? Lihatlah Yesheng kita. Sekarang dia adalah manajer departemen penjualan di cabang grup Juncan. Sudahlah. Ada orang tertentu yang masih jadi pengantar makanan, setiap hari hanya jadi pesuruh orang lain. Sudahlah, kamu terlalu memuji. Yesheng bekerja di grup Juncan. Hei, Yezong baru saja datang. Ayo cepat, silakan duduk. Kamu sangat pengertian ya. Silakan duduk. Yesheng, jangan sungkan dengan nenek. Makanlah yang banyak. Hari ini semuanya keluarga sendiri. Hei, Yezong, lihatlah kontrak kita itu. Tolong bantu urus dengan baik ya. Baiklah. Meng Die, suamimu memang pintar mengambil hati. Tenang saja, ini masalah sepele. Baik, bagus sekali. Kuartal ini, kerjasama kita dengan grup Juncan masih butuh bantuan Anda. Bersulang untuk Anda. Mari Yesheng, saya juga ingin bersulang untukmu. Hanya kau. Apakah statusmu pantas untuk mengajakku bersulang? Jika dia memang punya kesadaran itu, mana mungkin dia kembali untuk menghadiri acara kumpul keluarga di tahun baru ini? Aduh sayang. Lagi pula, dia sudah 3 tahun tidak berani pulang. Sangat tidak mudah baginya. Aduh. Istriku benar sekali. Salahku. Ini semua salahku. Ayo. Apakah di mata kalian, sesama keluarga juga harus dibeda-bedakan status sosialnya? Status sosial? Perkataanmu itu kurang tepat. Manusia itu pada dasarnya memang terbagi dalam berbagai tingkatan. Kenapa? Tidak terima? Mari kuperkenalkan diriku padamu. Aku beritahu ya, aku adalah manajer departemen penjualan di kantor cabang grup Juncan. Pakaian yang kau kenakan itu, anjingku pun tidak sudi memakainya. Kenapa? Sekarang anjing berpakaian seperti dirimu? Tutup mulutmu. Gu Haitang, bisakah kau dibandingkan dengan anjingku? Aku sudah mencari tahu tentangmu sebelumnya. Aku sungguh tidak menyangka nasibmu bisa jadi seperti ini. Apakah di mata kalian hanya ada uang dan keuntungan saja? Tidak apa-apa jika kalian meremehkanku, tapi aku beritahu kalian bahwa hidup itu ada pasang surutnya. Baiklah. Dalam hal ini aku benar-benar kalah darimu. Gu Haitang, coba katakan, kalau kamu sehebat itu, kenapa nasibmu jadi begini sekarang? Gu Haitang, apa kamu tahu masyarakat seperti apa sekarang ini? Masyarakat seperti apa? Coba katakan padaku. Baiklah, sekarang akan kuberitahu. Di masyarakat ini, jika kamu tidak punya uang, kekuasaan, dan pengaruh, siapa yang mau jadi teman atau kerabatmu? Di dunia ini, martabat dan harga diri, semuanya bisa dibeli dengan uang. Apa uang sehebat itu? Tentu saja punya uang itu luar biasa. Dan asal kamu tahu, aku memang meremehkan pengantar makanan sepertimu. Memangnya kenapa? Benar-benar lucu, dasar orang sombong yang cuma mengandalkan kekuasaan orang lain. Kamu berani menghinaku? Memangnya kenapa kalau aku menghinamu? Apa kamu berani memukulku? Memukulmu hanya akan mengotori tanganku. Yesheng, kamu? Bibi. Yesheng adalah tamu kehormatan yang diundang nenek. Lihat saja sikap Haitang padanya. Sama sekali tidak punya tata krama. Benar, Bibi. Bagaimanapun juga Gu Haitang yang salah. Astaga.
Haitang, jika kamu tidak ingin jadi pengantar makanan lagi, aku bisa membantumu. Tetapi, malam ini, kamu mengerti kan, hahaha. Jaga ucapanmu itu. Asalkan kamu setuju, kamu tidak perlu lagi bekerja seperti anjing pengantar makanan. Bagaimana? Apakah kamu mau mempertimbangkannya? Beraninya kamu memukulku. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku hari ini. Ibu, tolong katakan sesuatu. Kita semua keluarga. Jangan biarkan mereka berkelahi. Nenek, aku hanya ingin mencarikan pekerjaan untuk Haitang agar dia tidak perlu bekerja sekeras ini. Tidak kusangka hal ini malah akan membuat Haitang marah. Ini salahku karena kurang mempertimbangkannya dengan matang. Benar itu. Adik Haitang ini sungguh tidak tahu berterima kasih. Haitang, Yesheng adalah tamu yang aku undang hari ini. Lihatlah apa yang telah kamu perbuat hari ini. Gu Haitang, apakah kamu tahu? Saat di sekolah dulu aku menyatakan perasaan padamu tapi kamu menolakku. Hatiku hancur seketika. Tahukah kamu? Yesheng, kamu menyukaiku tapi aku tidak menyukaimu. Masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Apa kamu tidak tahu itu? Hahaha. Aku hanya bercanda dan kamu benar-benar mempercayainya. Untungnya aku tidak bersamamu. Jika aku bersamamu, bukankah nasibku akan menyedihkan sepertimu sekarang? Hahaha. Yesheng kita ternyata dulu pernah menyukai Gu Haitang ya? Kok kami sampai tidak tahu ya? Hahaha. Semuanya jangan menertawakan saya. Semuanya jangan menertawakan saya. Dulu waktu masih muda dan naif, selera saya dalam menilai orang memang buruk. Yesheng, seseorang yang sudah berjaya, janganlah lupa diri. Setinggi apapun pohon itu, jangan pernah melupakan akarnya. Haha. Pandai sekali merangkai kata, pandai sekali. Masih sempat-sempatnya membuatkan puisi untukku? Aduh, Yesheng, kamu hebat sekali. Astaga. Yesheng, kamu benar-benar keterlaluan. Ibu, aku tidak apa-apa. Bibisu, bukankah aku hanya merasa kecewa karena dia tidak bisa diandalkan? Aku benar-benar merasa kasihan pada Haitang. Benar, Bibi. Yesheng juga melakukannya demi kebaikan Haitang. Sebagai seorang gadis tapi malah bekerja mengantar makanan di luar, itu sungguh melelahkan sekali. Kalian semua akan menjadi seperti ini sekarang. Aku kira kita adalah keluarga. Kasih sayang keluarga tidak akan pernah berubah. Kakak sepupu, saat kamu sakit dan dirawat di rumah sakit, siapa yang membayar biaya perawatanmu? Lalu Xiaojie, sepeda pertama saat kamu masuk sekolah menengah atas, adalah pemberianku, bukan? Gu Haitang, kamu sedang mengungkit masa lalu denganku? Itu semua adalah keinginanmu sendiri, aku tidak pernah memaksamu. Lalu Yesheng, kita adalah tetangga, tumbuh besar bersama sejak kecil. Siapa yang membelikanmu makanan saat kamu tidak punya uang untuk makan? Sebenarnya aku tidak ingin mengungkit semua ini, tapi hari ini kalian semua benar-benar membuatku sangat kecewa. Aduh Haitang, aku hampir lupa jika kamu tidak mengatakannya. Ternyata kamu sudah banyak berkorban untuk kami. Karena kamu dulu sangat baik kepada kami, aku pasti akan membalas jasamu dengan sangat baik. Hahaha. Pasti akan menyesal. Menyesal? Hal yang paling aku sesali seumur hidupku adalah pernah mengejarmu. Orang sepertimu, meskipun diberikan secara gratis pun aku tidak mau. Jangan pikir Haitang kami mudah ditindas. Bukankah kamu hanya manajer pemasaran di cabang grup Junchan? Haitang kami adalah direktur utama grup Junchan. Apa? Direktur utama grup Junchan? Aku tidak salah dengar, kan? Yesheng, aku lupa memberitahumu. Adik Haitang pengantar makanan ini mengaku sebagai direktur utama grup Junchan. Dan menipu semua orang bersama bibiku. Aku benar-benar tidak menipu kalian. Haitang kami benar-benar seorang direktur utama. Direktur utama grup Junchan? Kamu sudah gila, ya? Dengan keadaanmu yang seperti ini, janganlah berkhayal. Aku beritahu kamu, jangan meremehkan siapapun. Cuy, orang sepertimu ingin jadi direktur utama? Lihatlah dirimu sendiri di cermin. Aku memang direktur utama grup Junchan. Masih mengaku direktur utama? Menurutku kamu hanyalah ketua sekte Gaibang. Bukan. Kamu adalah ketua geng Waimai. Yesheng, jangan keterlaluan. Mengingatkan Anda, saya adalah manajer pemasaran cabang grup Junchan. Siapa direktur utama saya? Mana mungkin saya tidak tahu? Bibi, saya rasa putri Anda Gu Haitang pasti malu memberitahu Anda bahwa dia bekerja sebagai pengantar makanan, sehingga dia berbohong kepada Anda. Namun bualannya ini, dia sudah bicara terlalu jauh. Benar sekali, Bibi. Bibi tidak mungkin masih mengira Gu Haitang adalah direktur utama grup Junchan, kan? Sadarlah, Bibi.
Aku? Hai Tang, apakah kau benar-benar membohongi ibu? Apakah selama bertahun-tahun kau bekerja sebagai pengantar makanan di luar sana sehingga tidak berani pulang? Ibu, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku tidak membohongi ibu. Jika memang seperti itu, tetaplah di rumah. Jangan pergi lagi. Ibu, aku benar-benar direktur utama grup Junchan. Cukup. Masih saja keras kepala. Seorang gadis yang bertahun-tahun merantau. Jika tidak berhasil mencapai apapun itu tidak masalah. Kau juga sudah dewasa. Menurutku jika kau terus begini, kau tidak akan pernah bisa menikah. Nenek. Makan malam yang enak ini malah membuatku kenyang karena marah. Aduh nenek. Nenek. Gelangnya. Ingat pesan ibu. Kalau hidup di luar sana sulit, pulanglah ke rumah. Mengerti? Ibu tidak akan pernah meremehkanmu. Gu Haitang, lihatlah dirimu sendiri. Kamu sudah membuat nenek pergi karena marah. Roda kehidupan itu selalu berputar. Kalian pasti akan menerima balasan atas apa yang kalian lakukan hari ini. Balasan? Aku takut sekali. Apa yang bisa dilakukan pengantar makanan sepertimu kepadaku? Aku beritahu ya, aku sekarang adalah penerima ganti rugi penggusuran lahan terbesar di distrik Sinhu. Aku bekerja hanya untuk bersenang-senang saja. Hei, Yesheng, kamu sudah sehebat ini sekarang. Kalau nanti kamu sudah sukses, kamu harus mengajak kami. Tentu saja tidak masalah. Bukankah kita punya hubungan dekat? Nanti setelah urusan lahan rumahku selesai, kita pergi main ke Dubai. Makan dan minum yang enak-enak, pokoknya tidak mau yang gratisan. Hei, ayo. Mari kita bersulang untuk Yezong. Ayo, cepat-cepat. Aduh, Kak Yesheng, kalau sudah di Dubai, nanti jangan lupa kenalkan aku dengan beberapa wanita asing ya. Hei, tenang saja saudaraku. Nanti kalau sudah sampai di sana, kakak akan carikan sebanyak yang kamu mau. Hahaha. Kak Yesheng, aku pergi menemui nenek dulu. Silakan nikmati hidangan Anda di sini. Baiklah, pergilah. Jaga nenek dengan baik ya. Ayo, mari kita minum. Mari kita minum bersama. Kenapa kamu belum pergi juga? Apa urusanmu di sini? Hai Tang. Aku sungkan mengatakannya saat nenek dan bibi ada tadi. Apa kamu ingin kami mencarikan pacar untukmu? Siapa yang mau dengan pengantar makanan? Haha. Oh iya Yesheng. Aku ingat, kamu punya kerabat jauh, yang usianya 40 tahun lebih tapi belum berkeluarga. Iya, benar sekali. Benar sekali. Dia orang yang kakinya pincang itu. Hai Tang, begini. Dia orang yang sangat baik. Meskipun usianya agak tua dan kakinya pincang. Tapi jika kamu mau, aku bisa memperkenalkannya padamu. Urusanku tidak perlu kalian cemaskan. Meng Die, kerjasama suamimu dengan grup Junchan bisa aku pertimbangkan untuk diperpanjang 1 tahun lagi. Benarkah? Ingin bekerja sama, itu tergantung pada ketulusanmu. Hai Tang, aku benar-benar minta maaf. Habisnya Yesheng, punya uang dan kekuasaan. Proyek ini sangat penting bagi keluarga kami. Meng Die, kamu benar-benar membuatku kecewa. Apa kamu benar-benar berpikir proyek itu bisa diputuskan oleh Yesheng? Sepertimu yang bisa memutuskannya? Meng Die, apa kamu masih sanggup? Ada banyak orang yang mengantre untuk bekerja sama di proyek ini. Tentu saja aku sanggup. Apa tamparan ini terasa mantap? Meng Die, memang tidak diragukan lagi. Sejak kecil aku sudah merasa kamu adalah orang yang akan sukses besar. Lalu proyek ini? Begitu baru benar. Proyek ini menjadi milik kalian? Terima kasih. Gu Haitang, apa kamu tahu kenapa kami merendahkanmu? Karena kamu tidak punya kekuasaan dan uang, serta hanya seorang kurir rendahan. Siapa yang akan menghargai orang sepertimu? Yesheng, dulu aku memperlakukanmu dengan baik, bukan? Akulah yang membantumu di saat-saat tersulitmu. Aku tidak menyangka kamu akan memperlakukanku seperti ini hari ini. Kamu masih berani membahas hal itu? Berani membahas hal ini. Tidak ada habisnya, ya? Dasar kamu orang yang tidak tahu terima kasih. Dengan penampilan miskinmu itu, kamu bahkan tidak pantas melayaniku. Kalian pasti akan menyesal. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi memedulikan hubungan keluarga atau pertemanan. Kalian bukan lagi temanku atau keluargaku. Yesheng, karena kalian ingin bermain, aku akan meladeni kalian hari ini. Yesheng, apakah kamu percaya bahwa tanahmu bisa aku batalkan pembongkarannya kapan saja? Kamu bisa membatalkannya? Jangan membual di sini. Baik, kalau begitu lihat saja nanti. Apakah aku sedang membual atau tidak? Halo Sekretaris Xia, beritahu warga dengan area penggusuran terbesar di distrik Sinhu bahwa rumahnya tidak jadi dibongkar. Ayo, kemari, jangan pedulikan dia, mari minum. Ayo. Hei Yezong, lihatlah Gu Haitang ini, yang asal bicara saja saat membual. Dia bahkan menelepon seseorang agar rumahmu tidak jadi dibongkar. Benar, sandiwara yang sangat hebat. Orang seperti dia bisa membatalkan pembongkaran rumahku? Aktingnya sungguh meyakinkan.
Ayo, Orang yang terlalu sombong, tetaplah rendah hati, tapi tunjukkan hasil yang nyata. Sekarang, kamu sudah benar-benar kehilangan hak pembebasan lahanmu. wah, masih saja berlagak hebat. Beritahu aku jika sudah selesai bersandiwara. 3, 2, 1. Wah, aku benar-benar menerima telepon. Kalian minum saja dulu. Lihat tidak? Hei pesuruh, uang ganti rugiku sudah cair. Oh, benarkah? Kalau begitu angkatlah. Baik. Halo? Apakah uang ganti rugiku sudah cair? Apa? Tidak jadi dibongkar? Aku menyinggung direktur utama? Kamu benar-benar direktur utama grup Junchan? Bukankah aku sudah mengatakannya kepadamu? Rumahmu tidak akan dibongkar jika aku bilang begitu. Aduh Haitang, aku panggil kamu kakak saja ya. Rumahku harus tetap dibongkar. Aku sekarang punya utang beberapa triliun rupiah di luar sana. Aku mohon kepadamu. Rendahkan orang lain. Kakak, teman, dan adik baikku ternyata memperlakukanku seperti ini. Haitang, dan aku beritahu kamu bahwa kerja sama perusahaan kami tidak pernah didapatkan melalui tindakan tidak benar seperti kalian. Haitang, aku salah. Lihatlah kita tumbuh besar bersama sejak kecil, jadi maafkanlah aku, boleh ya? Ini hanyalah sebuah pelajaran kecil dariku untukmu. Halo Sekretaris Xia, beritahu Departemen Personalia untuk segera memecat manajer umum Departemen Penjualan dari jabatan Ye Sheng dan berikan pengumuman untuk menghentikan semua kerja sama dengan kilang anggur Meile. Haitang, aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu adalah pimpinan grup Junchan. Aku memohon padamu, tolong lepaskan aku kali ini saja, tolong jangan pecat aku. Sayang, kamu, sepupumu ini benar-benar. Kerjasama kita sudah berakhir. Tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, aku adalah kakak sepupunya. Dia tidak akan melakukan apapun pada kita. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak berguna. Dan aku beritahu kamu, seseorang tidak boleh sangat sombong. Sekarang rumah tidak digusur dan aku bahkan kehilangan pekerjaan. Bagaimana aku bisa bertahan hidup? Haitang. Ye Sheng, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menjadi seperti ini. Melihat aku berpakaian lusuh seperti pengantar makanan, kamu lantas menghina dan meremehkanku. Bukan begitu. Waktu itu aku hanya ingin menjaga harga diri. Kamu ingin menjaga harga diri, lalu bisa menginjak-injak persahabatan kita selama bertahun-tahun? Bu Haitang, jangan terlalu keterlaluan. Cobalah untuk lebih pemaaf. Lagi pula kita semua adalah keluarga. Kita semua tumbuh besar bersama. Aku keterlaluan? Mengapa kalian tidak merasa keterlaluan saat memperlakukanku seperti itu tadi? Aduh Haitang. Aku ini kan kakak sepupumu. Kamu tidak mungkin benar-benar ingin menghentikan kerjasama dengan kilang anggur Meile? Memangnya kenapa lagi? Aduh jangan Haitang. Kita semua adalah keluarga. Seharusnya kamu lebih banyak membantu aku dan kakak iparmu. Hanya bercanda. Bukankah itu karena kami merasa kamu sangat lelah bekerja sebagai kurir makanan di luar sana? Baiklah. Kalau begitu sekarang tampar dia. Gu Mengdie, kamu harus memikirkannya baik-baik. Gu Mengdie, kamu benar-benar harus memikirkannya dengan matang. Kamu berani memukulku? Ye Sheng, apa? Kamu pikir ucapanmu masih ada gunanya sekarang? Waktu telah berubah. Kamu sudah bukan lagi manajer departemen penjualan di kantor cabang itu. Dasar kamu orang yang suka meremehkan orang lain. Kamu masih berani melawanku. Sekarang kamu sama sekali tidak punya kekuatan untuk itu. Ye Sheng, biar ku beritahu kamu. Sekarang kamu tidak punya apa-apa lagi, baik pekerjaan maupun uang kompensasi. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Segera pergi dari hadapanku. Dengan tamparan dariku ini. Lalu mengenai kerjasama proyek kita. Apa kamu masih ingin menandatangani kontraknya? Tentu saja, Haitang. Aku sudah tahu, kamu pasti akan membantu kami. Kita kan keluarga. Keluarga. Sungguh kata-kata yang ironis. Aku tidak menyangka kakak sepupuku bisa menjadi semata duitan seperti ini. Memihak kepada siapapun yang punya uang. Menjadi manusia, tanpa prinsip dan perasaan sama sekali. Hanya mementingkan. Haitang, maafkan aku. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Jika kamu tidak memberikan tamparan tadi, aku mungkin masih bisa melihat sedikit sisi kemanusiaan darimu.
Namun tamparan ini justru menunjukkan bahwa kamu tidak punya rasa kemanusiaan sedikit pun. Hai Tang, aku. Aduh Hai Tang, kamu. Aduh duduh. Hai Tang, tolong lihatlah karena aku ini kakak sepupumu. Janganlah perhitungan lagi dengan kami. Meng Die, kamu tidak perlu bicara lagi. Aku baru saja mencari tahu, kakak ipar sama sekali bukan manajer umum. Hanya seorang supervisor departemen penjualan. Sebenarnya ini sungguh tidak perlu. Padahal kita semua adalah keluarga. Lagi pula, sukses atau tidaknya seseorang adalah hal yang wajar. Tapi mengapa kalian harus membeda-bedakan derajat dan martabat orang lain? Aku beritahu kalian, roda kehidupan itu selalu berputar. Bahkan orang di lapisan terbawah pun harus dihormati oleh semua orang. Mereka semua hidup dengan usaha sendiri. Atas dasar apa mereka harus dipandang rendah? Kakak ipar, kerjasama kilang anggur kita kali ini akan dilakukan secara adil dan terbuka. Jika kilang anggur kalian memiliki kemampuan, silakan datang untuk bernegosiasi, bukan dengan mengandalkan cara yang tidak benar seperti ini. Hai Tang, aku. Terima kasih pada kalian, karena telah memperlihatkan kepadaku betapa tidak tulusnya dunia ini. Sebaiknya kalian jaga diri baik-baik. Pimpinan, sore ini Anda ada pertemuan kerjasama dengan grup Dingchan. Apakah Anda melupakannya? Oh, saya ada urusan yang membuat saya tertunda. Tolong batalkan saja jadwalnya. Pimpinan grup Dingchan adalah teman lama Anda. Dia sudah membuat janji temu beberapa kali. Kalau itu teman lama, saya akan segera pergi ke sana.